Mas Ri, terima kasih sudah hadir juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ya ini udah minggu terakhir dalam satu sesi kita yang kemarin 3 paket yang kita judulnya apa dari akar rumput kemudian tumbuh. Akhirnya kita sampai di apa ya ibaratnya ketika kita sudah punya pondasinya, berarti sekarang waktunya kita mekar nih bersama anak. Nah, caranya gimana? Setelah kita sudah tahu filosofinya, sudah tahu scope and sequence-nya, berarti sekarang waktunya kita custom nih pendidikan buat anak-anak kita di rumah. Saya pengen cerita sedikit nih sama teman-teman. Jadi, dulu saya pernah buka kelas homemade lesson plan ya. Kebetulan sudah ada 3 batch dan udah ada 100 lebih peserta dari apa namanya kelas homemade lesson plan itu. Waktu itu sebetulnya saya buka waktu pandemi. Jadi tahun 2020 semua anak-anak libur gitu ya. Bukan libur sih sebenarnya. Sekolahnya pindah dari rumah. Anak usia dini yang tadinya bebas main di sekolah, bebas main di luar gitu ya. Ternyata terpaksa kita harus kawal dari rumah gitu. Jadi dengan homemade lesson plan ini harapan saya ke teman-teman sih ini bisa jadi sebuah bekal gitu ya. Ibaratnya kemanapun kehidupan mau membawa kita gitu ya, apa yang akan terjadi di masa depan ataupun mungkin kita akan pindah ke tempat yang mungkin akses pendidikannya nggak sebagus di tempat kita hidup sebelumnya. Insya Allah di sini teman-teman udah punya sedikit gambaran gitu buat jadi pijakan mengawal pendidikan anak di rumah. Jadi kalau mungkin filosofi Montessori itu lebih ke cara mengasuh anak di rumah, tapi untuk scope and sequence tahapan Montessori serta membuat lesson plan di rumah ini adalah breakdown-nya bagaimana kita menyajikan gitu kegiatan di rumah buat anak yang sesuai dengan Montessori. Jadi bismillah ya kita mulai masuk ke slide yang kelas tumbuh ini. Saya izin share screen ke teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya sambil kita tunggu yang lain datang. Kita masuk dulu pelan-pelan ke kelas tumbuh bersama Montessori. Oke, di sini kita tumbuh karena kita sudah punya bekal di kelas sebelumnya gitu. Sebenarnya sebagai orang tua itu kita sendiri memang jarang ya punya background pengasuhan dan juga pendidikan yang satu paket dari awal sampai praktek gitu. Karena ya itu tadi waktu kuliah, waktu kita sekolah, kita nggak pernah sama sekali diajarkan atau dipersiapkan untuk menjadi orang tua. Apalagi untuk menyiapkan pendidikan di rumah ya. Itu adalah dari dulu selalu kita anggap pekerjaan guru gitu. Selalu kita anggap pekerjaan sekolah di rumah ya sudah kita nggak ngajarin lagi anak-anak. Kalau mungkin di zaman kita kita masih diajarin sama orang tua gitu di rumah, mungkin sekarang tugas-tugas pendidikan itu bisa didelegasikan gitu ya ke apa namanya lembaga les-les gitu kan. Tapi ternyata arah pendidikan ini udah berubah nih. Bahkan menteri kita sudah menyiapkan kurikulum merdeka gitu kan. Kalau dulu kurikulum kita pakai kurikulum 13, sekarang ada kurikulum merdeka kita dengar berarti guidance untuk belajar ini bisa lebih lebar gitu. Jadi anak tidak hanya belajar dari lembaga atau institusi pendidikan formal, tapi juga dimulai dari rumah. Nah, saya rasa teman-teman yang ada di sini juga pasti sering mendengar gitu kan di sosial media teman-teman banyak orang tua yang mulai mengawali pendidikan dari rumah. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana sih membreakdown, merelate Montessori dengan apa yang kita bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Oke, jadi kita masuk bersama-sama, kita cek. Kemarin kita sudah masuk ke akar filosofinya, sudah menginjak rumputnya dengan prepared environment, dan juga tahapan dari aspek Montessori. Teman-teman bisa cek di scope and sequence yang saya cantumkan. Di sini kita akan tumbuh nih sama anak. Kita sajikan ragam keindahan Montessori dan apa namanya varian aplikasinya di rumah. Di sini kita akan masuk ke to see before one see. Di sini terlihat seperti plat nomor, tapi ini ada kepanjangannya nanti. Kemudian kita akan masuk ke Montessori Spiral Curriculum. Kemudian ada juga hidden curriculum.
yang sering kita tidak sadari. Ternyata kita mengajarkan sesuatu ke anak. Kemudian ada juga web yang akan kita jadikan senjata untuk breakdown. Kita juga akan kenal tentang lesson plan dan ada sedikit mengintip tentang penilaian di dalam Montessori. Tapi ini penilaiannya juga bisa kita lakukan dari rumah secara sederhana. Nggak perlu nunggu rapotan gitu ya dari sekolah. Oke, kita masuk ke sebuah kata pengantar dari Maria Montessori lagi. Jadi kurang lebih pendidikan anak itu kan hanya akan efektif ketika dia mendapat exposure ya dan pengalaman dari lingkungan sekitarnya yang mana pengalaman itu terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak usia dini bukan belajar dari worksheet, bukan belajar dari gadget, tapi belajar dari apa yang benar-benar dia rasakan, dia alami, dan sesuatu itu memang terpakai gitu di dalam keseharian dia. Misalnya kayak gini, ada anak usia dini ya di bawah 6 tahun. Anak sekarang sudah mulai sering ya pakai gadget. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita kenalkan pada anak. Misalkan nih math ya. Anak kita belajar math dari gadget. Mungkin dia bisa. Mungkin dia lancar. Tapi kita belum tahu nih apakah absorben mind-nya dia ini betul-betul sudah menyerap semua kualitas dari mathematical mind ya. Di dalam pertemuan sebelumnya kita bahas mathematical mind. Kita juga belum tahu nih sejauh apa sih motorik anak kita ini terdevelop gitu ya dengan menggunakan gadget. Padahal anak usia dini masih butuh mendevelop fine motornya. Nah, kita juga anak yang belajar math dari gadget belum tentu paham nih sensasi apa ya, memegang kuantitas yang sejumlah apa yang dia lihat dari simbolnya itu. Jadi hal-hal seperti ini yang sesederhana ini mungkin bisa memberikan efek ke kekuatan menulis gitu dan juga membangun mathematical mind si anak. Jadi kurikulum itu tidak hanya menggunakan apa yang dibuat orang lain ya. Bisa jadi kita lihat anak-anak teman kita mungkin diarahkan pakai gadget dari sekolah gitu, sudah masuk ke gadget, tapi belum tentu itu cocok untuk anak kita. Terus bisa jadi di luar sana juga mulai banyak orang yang menjual paket kurikulum nih. Nah, misalnya untuk anak usia dini, kita bisa langsung beli temanya apa aja nih dalam setahun. Poin-poinnya, kemudian di breakdown aktivitasnya. Bisa kita beli seperti itu. Tapi belum kembali lagi, belum tentu kan apa namanya kegiatan-kegiatan itu akan cocok dengan anak-anak kita gitu meski sekalipun temanya itu bersifat luas gitu ya. Tapi belum tentu karena yaitu tadi kembali ke kebutuhan anak yang beda-beda. Jadi sebetulnya kurikulum itu sifatnya customize sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya Montessori selalu bilang follow the child. Nah, sebetulnya saya pernah dengar cerita nih dari teman saya yang waktu itu anaknya sekolah di Jakarta Montessori School. Nah, Jakarta Montessori School ini kepala sekolahnya sebelum Bapak Nadim bikin kurikulum Merdeka itu konsultasi nih dengan prinsipalnya Jakarta Montessori School. Dengan misi apa sih saya lupa nama prinsipalnya. Nah, jadi memang kurikulum Merdeka itu si Bapak Nadim ini terinspirasi lah dari kurikulum dan filosofi Montessori. Itulah kenapa follow the child, customized education kita harus letakkan pertama kali ketika kita bicara tentang membuat kurikulum anak di rumah. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah familiar dengan banyaknya penyedia kurikulum di luar sana, tentu teman-teman bisa beli, tapi aplikasinya di rumah kembali lagi kita bisa sortir nih, mana nih kira-kira yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak saya di rumah. Jadi sifatnya hanya untuk apa ya? Untuk stimulan saja. Teman-teman sortir lagi, nggak perlu plek-tiplek gitu mungkin ya kalau beli kurikulum dari luar. Kemudian teman-teman sesuaikan karena klien pertama kita itu adalah anak gitu tadi ya. Meskipun terlihat effortnya besar di awal, tapi semakin sering kita latihan, semakin kita memahami anak, ke depannya itu insya Allah smooth banget untuk mengawal pendidikan anak baik di rumah maupun di sekolah gitu. Oke, kita masuk ke teknis yang pertama. Oke, judul yang terlihat seperti plat nomor ini ya, mungkin terlihat agak alay, tapi ini adalah sebuah penyederhanaan gitu. Jadi to see before one see adalah communication and connection before concentrating. Nah, jadi sebelum
anak ini kita ajak untuk konsentrasi, ibaratnya sebelum kita ajak anak untuk belajar secara terstruktur, yang harus kita bangun adalah komunikasi dan koneksi dengan anak. Jadi kita ibaratnya sama anak itu di rumah habis ada berapa jam gitu ya dalam sehari. Tapi dalam sehari itu kita kan tidak hanya bersama anak gitu ya. Kita hanya hadir secara fisik, tapi mindfulness kita bersama anak kadang memang belum terbangun gitu. Kita berkegiatan sama anak, tapi pikiran kita masih berpikir pekerjaan lain gitu ya. Wajar sekali terjadi seperti itu karena memang kita multitasking, sudah masuk fase multitasking gitu ya, apalagi yang ibu bekerja. Demikian juga yang ibu rumah tangga, pasti pikirannya terbagi dalam banyak partisi-partisi gitu. Jadi ketika kita memang akan berkegiatan sama anak, pertama yang perlu kita bangun adalah keterhubungan kita bersama anak itu tadi. Jadi beberapa kemarin saya dapat pertanyaan juga, ada teman yang kesulitan nih mengajak anak berkegiatan, baik itu bermain ataupun belajar. Jadi yang perlu kita lakukan pertama tentunya adalah mengevaluasi dulu nih cara kita bersikap, cara kita berbicara ketika sama anak. Tidak bisa kita ibaratnya mengajak seseorang ya untuk melakukan suatu hal yang baru ketika kita belum kenal dekat gitu kan sama mereka. Ini juga berlaku kepada anak-anak. Nah, bagaimana sih caranya? Kita bisa mengevaluasi dari poin-poin berikut. Yang pertama tentang bicara. Nah, yang pertama kita tentunya menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif gitu. Satu contoh misalkan anak kita sedang makan, makannya lama. Nah, kita bisa tuh mengencourage mereka untuk makannya lebih baik tanpa harus merepet panjang gitu ya. Mungkin dulu sebelum kenal Montessori, ketika anak saya makannya lama, saya akan ceramah panjang nih. Kenapa sih makannya lama, bla 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 gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengenal filosofi Montessori, kita bisa cut nih inti yang akan kita sampaikan ke anak. Ada juga beberapa orang yang masih membohongi anak gitu ya biasanya. Kalau makannya nggak cepet, kamu nakal ya, kamu nanti ditangkap polisi loh. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita lebih jelaskan lagi ke anak. Kita makan sampai kenyang agar tubuh kita punya tenaga gitu ya. Dan ketika kita bicara seperti itu ke anak, kita menyampaikannya dalam bahasa yang netral. Tidak menggunakan intonasi-intonasi yang berlebihan dan cenderung membuat anak terintimidasi gitu. Kemudian poin yang kedua, kita menghargai anak sebagaimana menghargai orang dewasa. Nah, ketika kita bicara dengan anak, kita juga bisa posisikan mata kita satu level dengan anak. Ketika kita tadinya bicara dan anak kita bicara dengan berdiri, lalu anak di bawah gitu, kita bisa lowering down, kita bisa duduk mensejajarkan posisi kita dengan anak dengan cara berlutut mungkin ya atau duduk biar satu level matanya. Jadi anak tidak merasa kita sebagai monster besar yang dilihat dari bawah gitu. Kemudian poin ketiga, kita juga menggunakan intonasi yang menarik dan juga bahasa tubuh yang responsif. Artinya misal ketika kita sedang masak gitu ya, lalu anak memanggil. Nah, kita bisa pause dulu sebentar masaknya. Mungkin dikecilkan apinya, atau mungkin jika itu memang bukan hal yang urgent, kita tunda dulu, lalu kita putar balik badan untuk menghadapi anak dengan fokus yang penuh gitu. Kemudian tentang perintah. Nah, kita menggunakan kalimat ajakan proaktif. Misalkan anak selesai bermain nih, tapi tiba-tiba dia pergi dan lupa membereskan mainannya. Nah, kalau dari perspektif Montessori, kita tidak memerintah anak untuk membereskan mainan. Kita tidak menggunakan kata-kata bereskan ya mainannya, tapi kita bisa putar balik kemudi, kita bisa mengganti kata-katanya menjadi ayo kita rapikan bersama gitu ya. Jadi kita bersama-sama terlibat menjalani prosesnya bersama anak gitu. Begitu juga ketika kita sedang mengajak anak belajar, mungkin jangan mengatakan kerjakan worksheet ini ya. Nah, kita bisa ganti kalimatnya menjadi ayo kita kerjakan atau belajar worksheet ini bersama gitu. Kemudian ini ada poin tentang intervensi. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengekspresikan
apa namanya guidance kita dengan cara yang positif, kita menggunakan kalimat yang netral, tanpa label negatif, tanpa menyebut anak nakal, tanpa menyebut anak eh, dengan apa ya, dengan hal-hal yang mungkin menyakiti harga diri mereka, dan juga kita menyampaikannya di waktu yang tepat. Jadi bukan langsung step in, bukan langsung masuk, tapi amati situasi dahulu. Misalkan memang itu adalah hal yang bahaya, kita bisa minta anak untuk stop dengan tenang gitu ya, tanpa harus terburu-buru atau menggunakan kalimat yang seperti meledak-ledak gitu. Biasanya mungkin ibu-ibu kalau lihat anaknya hampir melakukan hal-hal yang cenderung berbahaya, mungkin akan otomatis berteriak gitu kan ya. Tapi kita dengan Montessori ini berlatih untuk menyampaikan hal-hal dengan tenang. Kita bisa minta pada anak untuk berhenti melakukan tanpa menggunakan intonasi yang berlebihan dan juga tanpa label negatif itu tadi. Kemudian ada poin tentang pilihan. Nah, dalam pilihan ini kita bisa memberikan anak limit baik di dalam pilihan dan juga menjelaskan pada mereka sebab akibat. Karena ketika anak usia dini ini kita berikan pilihan yang terlalu lebar gitu ya, tidak ada guidance-nya misalkan ABC gitu. Sebetulnya anak usia dini merasa pilihan itu terlalu abstrak gitu. Mereka belum bisa mengambil satu dari hal yang sangat banyak gitu. Belum bisa. Jadi kita sediakan pilihan yang ada limitnya. Ada A, B, C, kamu mau yang mana? Kalau A, sebab akibatnya ini, B akan berakibat ini, C juga punya konsekuensi ini. Jadi mereka belajar bertanggung jawab juga di dalam membuat pilihan. Kemudian poin terakhir tentang pujian. Ketika kita sebagai orang tua tentu ada masanya ya merasa bangga pada anak karena mereka mengalami progres gitu kan. Tapi ketika kita ingin memuji anak, usahakan kita menyampaikannya juga tidak dalam pujian yang berlebihan. Wah, adik hebat banget atau adik cantik banget gitu ya. Kita lebih fokus ke menumbuhkan sikap bekerjanya. Bagaimana caranya kita fokus pada prosesnya. Kita fokus pada apa yang sudah mereka kerjakan. Misalkan mereka sudah bisa berhitung sampai 1 sampai 10 gitu ya. Wah, terima kasih sudah belajar bersama ibu gitu kan. Terima kasih sudah belajar berhitung menggunakan mungkin material ini. Lain kali kita belajar menggunakan material yang lain gitu. Jadi yang kita fokuskan adalah sikap suka bekerja pada anak agar mereka fokus pada agar mereka terbangun juga oh iya berarti hal yang diapresiasi orang lain pada diriku adalah ketika aku bekerja gitu bukan hasil akhirnya. Jadi anak akan secara bertahap tumbuh sikap suka belajar hal baru dan juga bekerja tadi bukan bukan melakukan hal karena suka dipuji bukan karena hasilnya itu tadi. Kemudian kita masuk ke Montessori Spiral Curriculum. Nah, ini saya ingin apa ya, ibaratnya mengajak teman-teman melihat secara garis besar perbandingan dari kurikulum konvensional dan Montessori. Yang C adalah konvensional, yang M adalah Montessori. Jadi di dalam Montessori, ketika teman-teman sudah melihat garis besar filosofinya ya, di pendidikan Montessori, kita tidak mengkerdilkan anak usia dini ibaratnya ya. Kalau di luar masih banyak yang beranggapan bahwa anak usia dini ini belum perlulah pendidikannya itu dikasih calistung atau dikasih materi-materi yang sifatnya sains gitu yang mengenal alam gitu atau sekedar main gitu ya tanpa ada purpose gitu. Tapi di Montessori kita paham bahwa anak punya absorbent mind dan punya sensitive period yang mana ketika jendela ini terbuka itu adalah saatnya kita mengenalkan hal-hal yang disesuaikan gitu tadi ya. Bukan kontennya langsung tapi memang ada tahapannya. Jadi kita tidak melihat anak sebagai kertas putih yang kosong dan belum bisa diajari hal-hal yang sifatnya serius, tapi kita paham di dalam Montessori ada tahapannya. Ketika justru kita tidak memanfaatkan absorbent mind dan sensitive period itu, justru yang terjadi adalah kita sedang menyia-nyiakan golden age tadi ya. Kita sedang menyia-nyiakan fitrah yang diberikan oleh Tuhan. Padahal anak ini punya kecenderungan untuk suka belajar hal baru, mereka suka bekerja gitu. Mereka punya toolsnya sudah ada dan kita tinggal mengasahnya dengan cara yang tepat. Jadi ketika
kurikulum lain melihat Montessori itu terlalu akademik, mungkin memang mereka belum masuk terlalu jauh, mengenal terlalu jauh gitu ya. Montessori itu akademiknya di bagian mana sih sebetulnya? Padahal di Montessori anak usia dini itu belajarnya ya dari pre-skill-nya dulu gitu kan. Ketika mereka memang sudah siap, baru nanti akan masuk ke kontennya dengan lebih konkret. Jadi sama sekali tidak memberatkan anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tapi di sini dibilangnya spiral gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan spiral kurikulum? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, teman-teman di sini bisa cek bahwa pendidikan Montessori itu berlangsung bertumbuh gitu ya, tidak hanya berhenti di pendidikan usia dini. Dulu pertama kali belajar Montessori, saya kira Montessori ya untuk TK aja gitu, sama kayak diploma yang saya ambil gitu kan dari umur 2,5 tahun sampai 6 tahun. Tapi ternyata ketika kita kulik lebih lanjut di luar sana Montessori berkembangnya sudah sampai SMA gitu. Ada sampai sekolah Montessori level SMA. Bahkan Maria Montessori sendiri eh, mengenalkan four plans of development gitu kan pada kita sampai anak manusia berumur 24 tahun. Jadi sebetulnya sampai umur 24 tahun itu kita benar-benar masih berkembang dan masih belajar dan banyak sekali yang bisa kita pelajari secara dengan menggunakan perspektif Montessori itu tadi. Kita tidak berhenti mengenalkan alam semesta dan isinya gitu kepada apa otak yang sedang belajar. Oke, jadi kita bisa kenali dari sini, tapi di sini hanya disajikan contohnya sampai umur 12 tahun, yaitu sampai kelas 6 SD gitu. Di sini kita lihat karakter dari spiral kurikulum itu apa sih? Semuanya saling terkait. Satu pelajaran mengarah ke pelajaran lainnya. Nah, ini sesuai dengan kurikulum Montessori yang dimana dia di usia SD itu menyebutnya sebagai cosmic education. Jadi ketika anak belajar cultural gitu misalnya, ternyata dia juga sedang belajar bahasa, dia sedang memperkaya kosakata. Ketika dia juga belajar cultural science gitu ya, ternyata dia juga mengenal unsur-unsur alam di dalamnya. Tidak hanya tentang maksudnya tidak hanya tentang satu subjek yang dia pelajari, ternyata itu nantinya akan mengarah ke pelajaran lainnya. Nah, itu nanti akan menyambung dengan kemampuan kita sebagai pembimbing anak belajar gitu. Jadi kalau dulu kita waktu sekolah kenal ada guru mata pelajaran gitu kan, kalau ngajar IPA ya IPA aja, kalau ngajar IPS ya IPS aja. Tapi ketika kita membersamai pendidikan anak gitu, baik itu usia dini maupun selanjutnya dengan pendekatan Montessori, secara tidak langsung kita akan menyajikan pada anak semua kualitas subjek pelajaran ini bisa saling apa ya, bukan berseberangan, berkaitan satu sama lain. Nah, gitu. Kemudian kita juga bisa lihat anak bergerak dari konkret menuju pemahaman yang abstrak. Di sini kita bisa contohnya, misalkan nih, kita membawa anak untuk nature walk gitu kan, untuk mempesonakan mereka dengan apa yang ada di alam. Nah, kemudian setelah mereka sering nature walk, baru mereka akan belajar konten, misalkan konten-konten biologi nih, ada botani dan juga zoologi. Kemudian poin ketiga, kita bisa melihat bahwa kurikulum Montessori ini dimulai dari gambaran yang besar hingga detail yang semakin meningkat gitu. Kita bisa melihat bahwa apa yang kita kenalkan pada anak ini dimulai dari hal-hal yang besar, kemudian masuk ke hal yang kecil. Misalkan tentang practical life gitu ya, pouring gitu. Pertama kita kenalkan pada anak cara menuang yang basic dulu dari satu teko ke teko yang lain. Kemudian ternyata masih ada nih challenge-nya yang atau detailnya yang semakin meningkat. Setelah dari satu teko ke teko lain, mungkin bisa menuang dari satu teko ke dua teko. Kemudian naik ke dua gelas, kemudian menuang ke 3 gelas, atau juga masuk ke menuang dengan ke gelas yang ada garis indikatornya. Jadi skill yang dibangun anak itu perlahan-lahan dari yang umum dulu, kemudian masuk ke yang semakin detail gitu, di mana dia akan mengasah skillnya dari hal yang mudah
kemudian ke hal yang lebih sulit gitu ya, ke hal yang kompleks. Untuk practical life nanti teman-teman bisa cek lagi sequence yang sudah saya kirimkan. Di situ akan terlihat tahapan-tahapan yang bisa dilatih oleh anak. Kemudian poin terakhir, setiap 3 tahun tema dalam kurikulum dipelajari kembali secara lebih dalam dan juga abstrak. Nah, misalkan nih di anak usia dini sorry, kita mengajak anak masuk ke area bahasa gitu ya. Kita mengajak mereka menikmati proses membaca. Nah, bagaimana sih menikmati proses membaca ini dengan cara menghadirkan hal-hal yang konkret tadi. Kita tunjukkan mereka objeknya dulu, kita tunjukkan mereka ada kartu gambarnya dulu. Jadi kita membangun ketertarikan mereka, membangun independensinya selama proses membaca, baru nanti skill ini ketika sudah bisa membaca, nanti mereka akan masuk nih ke dalam early grammar. Nah, anak usia dini sudah bisa loh kita kenalkan pada kualitas-kualitas early grammar seperti kata sifat, kata benda gitu tanpa harus menunggu nanti gitu. Kapan sih dulu kita pertama kali belajar kata sifat, kata benda tuh mungkin SMP ya kalau nggak salah. Waktu pelajaran bahasa Inggris kita baru kenalan gitu dengan noun dan adjective. Tapi ternyata kualitas ini bisa dipelajari anak usia dini dengan cara menghadirkan yang konkret tadi. Bisa pakai farm game ya kalau di Montessori. Setelah farm game nanti baru masuk ke grammar simbol di fase elementary dan juga masuk ke dalam konsep-konsep lain yang lebih abstrak. Jadi konkret dulu selalu, baru kemudian ke abstrak. Jadi di dalam Montessori, penyampaian konten itu tidak ditunda sifatnya, tidak ditunda dan tidak menganggap anak itu tidak bisa, tapi kita menyederhanakan prosesnya, menyederhanakan yang kita sampaikan sesuai dengan kapasitas penerimaan anak. Jadi bukan belajar dadakan karena itu adalah agenda kurikulum, tapi kita tumbuhkan dulu minatnya, kita kenalkan dulu porsi-porsinya. Baru nanti kita lengkapi lagi seiring dengan kemampuan anak menerima materi gitu ya. Nah, bagaimana cara melihat kemampuan anak menerima materi itu akan tumbuh seiring waktu, semakin banyak kita menyediakan kegiatan untuk dikerjakan bersama anak di rumah, semakin lama kita bisa mengukur, oh anak saya sudah siap untuk maju dari materi ini ke materi lanjutannya. Jadi itu memang skill yang kita lakukan dengan cara mengerjakan ya. Tidak bisa kita hanya pelajari malam ini lewat kelas ini, tapi kita harus praktekkan day by day, years by years bahkan, karena kita memang sifatnya tumbuh bersama anak itu tadi. Ini adalah skill yang tidak bisa satu kali belajar langsung terpakai, bukan satu formula seperti matematika yang sudah ada rumusnya lalu ketemu hasilnya, tapi kita bekerja dengan manusia dan kita bekerja dengan anak yang bertumbuh. Itulah kenapa kita juga terus bertumbuh bersama anak belajarnya. Oke, ini adalah satu contoh gitu ya. Satu contoh kurikulum di dalam Montessori yang bentuknya scope and sequence. Ini nanti saya bisa kasih ke teman-teman rujukannya karena ini mungkin akan lebih melengkapi scope and sequence yang saya berikan ke teman-teman. Jadi kalau tahapan yang saya berikan ke teman-teman itu sebenarnya sangat sederhana sekali dan itu adalah ibaratnya apa ya, summary untuk dilakukan di rumah. Sementara kalau untuk di sekolah Montessori mungkin akan lebih detail lagi. Jadi yang lebih detailnya nanti teman-teman bisa cek di link yang akan saya kirim menyusul ya. Salah satunya adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya urutan-urutannya. Kita bisa lihat aktivitinya di sini beranjak bervariasi gitu ya yang bisa dilakukan oleh anak. Tidak hanya satu skill yang dilatih, tapi juga di sini akan ada banyak skill yang dilatih bersamaan. Jadi ketika teman-teman melihat scope and sequence dalam Montessori, teman-teman jangan lupa bahwa anak kita adalah parameter utama. Jadi tidak perlu panik atau khawatir ketika misalkan kita ketemu tabel yang di situ misalkan umur 4 tahun, anak sudah mulai building words katakan ya, sudah mulai menyambungkan membentuk kata menggunakan large movable alphabet gitu. Tapi ternyata anak saya 4 tahun belum hafal huruf nih Miss. Nah, nggak masalah. Kita kembali lagi ke prinsip follow the child tadi. Karena stimulasi anak di periode sebelumnya
tentu akan sangat menentukan bagaimana dia ada di hari ini. Jadi ketika dia memang belum di usia 4 tahunnya belum sesuai, belum bisa menggunakan material yang ada di scope and sequence umur 4 tahun, berarti kita cek nih ke belakang, material apa yang bisa saya hadirkan, stimulasi apa yang bisa saya hadirkan, sesuai dengan sensitif period anak, sesuai dengan kecepatan mereka, dan juga kita perlu variasikan repetisinya di rumah. Jadi scope and sequence hanyalah panduan, tapi untuk pengaplikasiannya kita kembali ke anak tadi ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang hidden curriculum. Nah, biasanya kalau kurikulum ini secara general selalu direncanakan, selalu ditulis, di breakdown, kemudian ibaratnya sebagai kitab suci gitu ya, panduan untuk para guru di sekolah, apa yang harus dilakukan pada anak adalah A to Z, tahapannya ini. Tapi ternyata di dalam Montessori, kita punya yang namanya hidden curriculum. Nah, sebetulnya pendidikan ini tujuannya apa sih? Pendidikan itu kan tujuannya memandirikan anak ya, untuk siap menghadapi kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan itu kan banyak hal-hal yang tidak bisa kita siapkan gitu ya, tidak bisa kita prediksi akan terjadi. Nah, hidden curriculum ini adalah salah satu cara kita menyiasati hal-hal yang belum di cover oleh written curriculum gitu dari sekolah. Jadi dalam hidden curriculum ini jadinya terbuka gitu kesempatan anak untuk menemukan caranya sendiri. Atau kalau di kurikulum zaman sekarang itu ya, di sekolah-sekolah sering disebut sebagai inquiry based learning. Jadi belajarnya itu memang berdasarkan kebutuhan, bukan karena agenda kurikulum gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kurikulum yang terstruktur yang sudah dibuat oleh kementerian gitu ya, yang sudah dibuat oleh sekolah, tapi kita juga membuka untuk hidden curriculum ini. Kita memanfaatkan absorben mind anak, memanfaatkan prepared environment yang ada di rumah gitu ya, dan juga scope and sequence dalam Montessori. Nah, gimana sih sebetulnya hidden curriculum ini terjadi? Sebetulnya biasanya itu terjadi secara invisible atau secara impromptu. Jadi dari hidden curriculum ini sangat bergantung dengan orang dewasa yang membersamai anak untuk tumbuh. Orang dewasalah yang butuh mengasah kepekaan untuk memanfaatkan pengetahuan ya di dalam dirinya sendiri untuk menyampaikan hidden curriculum. Nah, contohnya gimana sih? Oke, banyak kegiatan dalam Montessori yang punya hidden curriculum ini di dalam indirect aim-nya tiap aparatus gitu. Misalkan nih, di dalam practical life ya, nih, contohnya, case one-nya anak berlatih dengan dressing frame. Nah, saya harapkan teman-teman bisa memvisualisasikan dressing frame yang ada kancingnya. Jadi anak-anak berlatih dengan dressing frame button ya, berlatih mengancing, melepas, kemudian memasangnya lagi. Itu adalah tujuan utamanya atau direct aim-nya. Nah, hidden curriculum-nya itu ada pada di indirect aim-nya. Indirect aim-nya ini seperti apa sih? Ternyata indirect aim dari dressing frame yang button tadi antara lain anak juga mengakuisisi kemampuan untuk koordinasi mata dan tangan tuh ya, karena mereka bekerja tadi menggunakan mata dan tangan yang digunakan secara bersamaan. Selain itu mereka juga berlatih bilateral hand movement, itu artinya kedua tangan kita bekerja secara bersamaan. Jadi indirect M-nya memang tidak terlihat langsung dari material, tapi itu dirasakan oleh anak dan itu akan berpengaruh pada kemampuan dia menyelesaikan pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi tidak hanya dia bisa mengancingkan kancing gitu ya, tidak hanya dia bisa memakai bajunya secara mandiri, tapi hal-hal seperti koordinasi mata dan tangan dan juga bilateral hand movement ini turut terlatih dan anak semakin lancar mengerjakan banyak pekerjaan lainnya. Oke, kemudian kita bisa lihat case kedua. Di sini saya hadirkan contohnya. Ini adalah nature table. Nature table ini tidak harus menunggu
anak sekolah di sekolah Montessori gitu ya, kita bisa sediakan nature table ini di pojokan rumah kita aja gitu. Misalkan ada satu pojokan yang masih kosong, jangan terburu-buru diisi home decor yang cantik atau mahal dan gampang pecah, tapi kita bisa fokus ke memberikan perluas prepared environment untuk anak. Kita bisa kasih meja yang pendek, kemudian setiap kali kita selesai nature walk bersama anak gitu, kita ajak mereka mengumpulkan daun, batang gitu ya, atau batu-batuan, apapun yang bisa kita temukan di alam, kita bawa pulang, kita kolek, kita kumpulkan, kita tata di atas meja, dan coba jangan dibuang selama mungkin 1 minggu atau 1 bulan gitu. Karena kita akan melihat nih nanti transisi, misalkan tadi daun ya, macam-macam daun, transisi dari daun yang tadinya hijau, kemudian menjadi semakin pudar warna hijaunya dan lama-lama menguning gitu. Sebenarnya direct aim dari nature walk dan juga nature table ini, direct aim-nya adalah observasi gitu kan. Anak berlatih kemampuan fokus dan juga mengeksplorasi benda yang bisa mereka temukan di alam. Tapi ternyata nature table ini juga punya hidden curriculum gitu dari indirect aim-nya. Kira-kira apa sih yang bisa didapat anak dari nature table ini secara apa namanya, dari aspek indirect aim-nya ya. Mereka juga belajar memperkaya kosakata. Yang tadinya tahu daun itu satu bentuk, ternyata ada bentuk lain nih yang bisa digali anak dan bisa kita relate dengan material apa itu namanya leaf cabinet di dalam Montessori. Oh, ternyata daun itu bentuknya ada yang elips, ada yang bentuk spade, ada yang bentuk runcing gitu ya. Kita mengembangkan kosakata anak. Kemudian dari nature table ini, indirect aim-nya juga anak belajar konsep waktu nih dan sejarah. Kan dalam banget ya. Ketika kita anak SD, tiba-tiba kita ajak belajar sejarah gitu kan, kita selalu mungkin di pendidikan kita dulu ya, kita selalu mengenalkan anak pada definisinya dulu tuh. Sejarah adalah bla 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 bla. Kemudian itu harus dihafal. Padahal sebetulnya itu adalah konsep gitu kan. Dan konsep itu kita kenalkan sejak anak usia dini gitu. Dengan apa? Dengan cara yang konkret seperti ini. Anak bisa lihat, oh daun itu awalnya hijau. Kemudian ketika dia sudah lepas dari batangnya, dia akan kering. Kemudian lama-lama menguning. Nah, konsep waktu dan sejarah itu didapat tanpa harus menghafal gitu kan. Karena anak menyelami sendiri, melihat sendiri dengan indera mereka gitu. Kemudian indirect aim apalagi nih dari nature table. Anak juga memupuk ketertarikan pada apa yang ada di alam gitu yang sudah mereka kumpulkan. Kita juga bisa sampaikan tuh di situ mensyukuri ciptaan Tuhan mungkin ya, dari hidden curriculum yang bisa kita gali gitu. Kita bisa ajak anak melihat, oh iya makhluk hidup itu menua, ada masanya tumbuh, ada masanya apa namanya mekar gitu di saat-saat terbaiknya, kemudian lama-lama juga akan mati dan selesai gitu gilirannya hidup. Mungkin kita bisa relate ya dengan kenyataan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada keluarga yang meninggal gitu kan, kita bisa sambungkan kualitas-kualitas ini dengan anak. Kemudian kita ajak mereka bersyukur, kita sedang memiliki waktu terbaik kita untuk apa namanya hidup di bumi gitu kan. Kita ajak mereka untuk mengucap kalimat dan doa syukur kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi banyak sekali apa namanya hidden curriculum yang bisa kita gali ketika kita menghadirkan material Montessori dan kita tahu tujuan direct M-nya dulu, kemudian kita gali indirect M-nya seiring dengan praktek bersama anak. Jadi memang Montessori ini gentle education ya, tidak hanya materialnya saja yang kita gali kepada anak, tapi juga di balik material kebijaksanaan apa saja sih yang bisa kita hadirkan kepada anak. Karena fungsinya pendidikan itu tadi, bukan hanya menyiapkan mereka untuk masuk sekolah, tapi menyiapkan mereka untuk menjalani kehidupan sebagai manusia dengan seutuh-utuhnya kemampuan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih teknik. Di sini saya akan mengenalkan teman-teman pada web, spider web. Ini adalah cara untuk mengkonversi
kurikulum Montessori ke dalam kegiatan yang sifatnya tematik. Jadi ketika di luar sana teman-teman sering dengar kegiatan yang namanya Montessori Inspired gitu, ternyata itu berasal dari adaptasi ini. Sebetulnya tematik itu konsepnya bagus ya, pembelajarannya menyeluruh satu sama lain, areanya itu terhubung gitu. Tapi kembali ke itu tadi, pendekatannya tetap memakai filosofi Montessori, follow the child, respect to the child, dan juga prepared environment. Tematik yang ada di kurikulum pendidikan kita sebelumnya, sebelum kurikulum Merdeka itu eh, mungkin masih dilaksanakan secara parsial ya, karena ya itu tadi SDM guru-guru di sekolah mungkin memang belum memahami seluruhnya. Kemudian ketika mulai dirombak oleh Pak Nadiem nih ya, kurikulum Merdeka sudah mulai masuk filosofi Montessori. Sekarang sekolah-sekolah bisa memilih sendiri temanya dengan menyesuaikan apa ya, ketertarikan dan kebutuhan di satu sekolah tersebut. Kalau dulu semua tema itu setahu saya sudah diatur temanya apa saja dari pusat gitu. Jadi sekolah-sekolah harus mengikuti. Sementara di kurikulum Merdeka sekarang sudah dikembalikan kebijakan ini ke sekolah. Jadi kalau teman-teman sudah memasukkan anak ke sekolah, teman-teman bisa cek nih ke sekolah apakah sekolahnya memang sudah memakai kurikulum Merdeka atau masih memiliki Kurnas. Nah, di sini teman-teman eh, punya hak nih untuk bertanya kepada sekolah tempat teman-teman mempercayakan anak teman-teman ya, karena ya ini tadi tematik itu sebetulnya sangat memperkaya stimulasi dan exposure untuk anak. Kita lihat ya, masuk ke satu-satu. Oke, yang pertama ketika kita bicara tentang spider web, kita akan bicara tentang konsep web. Nah, konsep web itu apa sih maksudnya? Ini adalah garis besar konsep yang ingin kita sampaikan pada anak. Jadi kita bicara ini case-nya anak umur 4 tahun, dia sedang sangat suka tentang dunia hewan. Nah, kita bisa kenalkan konsepnya apa aja sih tentang dunia hewan itu untuk anak umur 4 tahun yang bisa mereka pahami gitu ya. Kira-kira itu adalah seperti ini. Hewan bisa berdasarkan habitatnya. Ini kan mudah ya untuk diamati oleh anak. Pakai nggak, meskipun anak belum kita ajak ke tempatnya habitat mereka yang asli, tapi kita bisa sajikan lewat buku gitu kan. Dan itu banyak sekali saya rasa apa namanya aksesnya. Kita bisa ajak anak melihat hewan berdasarkan habitat, kemudian berdasarkan fisik ini untuk melihat apakah mereka ini hewan yang berdarah panas, berdarah dingin, juga berbulu, bertelur, dan beranak. Ini mudah diamati anak. Kemudian bisa masuk ke jenis hewan. Ada hewan liar, ada hewan peliharaan yang di rumah. Kemudian berdasarkan makanan, berdasarkan gerakan, dan juga suara. Jadi ini adalah konsep yang ibaratnya itu secara ilmu pengetahuan gitu ya, untuk dikenali anak. Jadi konsep web adalah tentang bagaimana ilmu pengetahuan ingin kita kenalkan kepada anak. Sebetulnya sangat mudah sekali. Jadi di dalam Montessori gitu kan, kurikulum itu fokusnya di konsep yang disampaikan kepada anak. Sementara kalau di kurikulum nasional, kalau teman-teman sempat lihat lampiran yang saya attach, yaitu di apa namanya STPPA itu ya, di dalam kurikulum nasional, ukurannya itu biasanya bukan konsep, tapi milestone gitu, yang dicapai di anak umur misalkan 4 tahun nih. Anak mampu mengatakan bla 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 bla, anak bisa melakukan bla 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 bla. Jadi perspektif di dalam kurikulum nasional itu ukurannya selalu milestone. Makanya vibes-nya ketika melihat kurikulum nasional itu selalu mengejar. Di usia segini harus bisa ini. Jadi bedanya di situ. Kurikulum nasional itu seperti berlari gitu ya. Vibes-nya selalu mengejar pencapaian anak. Sementara kalau di Montessori yang disampaikan kurikulumnya adalah konsepnya. Teman-teman bisa cek di scope and sequence. Oh, konsepnya ketika umur 4 tahun kita sajikan anak kenalan misalkan di language, oh anak mengenal large movable alphabet. Jadi konsepnya adalah menyusun kata. Bukan berarti anak harus bisa gitu ya, tapi itu adalah yang kita kenalkan. Jadi ibarat buka kafe gitu ya, kurikulum Montessori itu fokus di menunya, fokus di gizi
gizinya, fokus di kebaikan makanannya, di apa yang kita konsep yang kita sajikan pada anak. Contohnya breakdown-nya bisa kita masukkan seperti ini. Kemudian breakdown kegiatannya bagaimana? Nah, breakdown kegiatannya masuk ke subjek web yang tadi kita sudah tentukan konsepnya, secara ilmu pengetahuan kita ingin kenalkan kira-kira ini untuk diketahui anak, caranya bagaimana? Kita masuk ke subjeknya. Nah, subjeknya ada apa aja? Kita masuk ke area Montessori tadi. Ada practical life dan sensorial, ada language, kemudian matematika, masuk ke cultural, masuk ke art and craft, dan bisa juga masuk ke religion yang bisa teman-teman gali lebih lanjut dengan menyambungkan apa namanya dengan kitab suci atau kisah-kisah Nabi. Nah, subjek web ini sebetulnya adalah breakdown tadi ya, breakdown konsep web masuk ke subjek belajar. Nah, ketika kita bicara tentang si anak 4 tahun tadi, mungkin kita bisa kembali cek ke scope and sequence yang practical life gitu ya. Eh, di situ mungkin ada skillnya, mungkin care of environment gitu kan, masuk ya ke care environment berkaitan dengan dunia hewan. Apa sih yang bisa, hal sederhana yang bisa dikenalkan ke anak? Kita bisa breakdown ke membersihkan kandang mereka, ke kandang hewan, memandikan hewan peliharaan, atau di sensorialnya kita ajak anak memasangkan bayangan hewan. Kemudian misalkan di cultural nih, anak 4 tahun, teman-teman mungkin belum saya kasih scope and sequence-nya, mungkin nanti bisa cek di tempat lain. Anak 4 tahun di area budaya Montessori sudah mulai dikenalkan puzzle nih, misalkan puzzle apa namanya, puzzle anatomi hewan gitu ya. Sorry, bagian-bagian hewan dari luarnya saja gitu kan bisa lihat. Kemudian di sini bisa kita support juga nih yang berhubungan dengan aparatus Montessori itu tadi. Kita bisa support dengan kartu bagian tubuh hewan. Kita bisa lengkapi juga dengan siklus hidup hewan. Kemudian masuk ke hewan khas tiap benua. Nah, ini digali satu-satu sama anak, kita sajikan. Kalau kita bisa siapkan tray di rumah atau rak gitu ya. Ini untuk kegiatan 1 sampai 2 minggu, rasanya juga bisa direpetisi gitu. Tidak hanya sekali dilakukan bersama anak, apalagi kalau anaknya memang suka banget gitu kan, kita bisa ulang-ulang kegiatan ini bersama anak. Jadi akan jadi satu pelajaran yang kaya, tidak hanya bermain, tidak hanya mengerjakan hal-hal yang tidak bertujuan gitu ya, ibaratnya hanya bermain dan tidak ada input ilmu pengetahuan sama sekali, tapi di Montessori kita masukkan ilmu pengetahuan yang bisa diserap anak sesuai dengan kapasitas penerimaan mereka. Jadi konsepnya kita rencanakan dulu lewat konsep web, ini perlu latihan memang, perlu trial, perlu apa ya, ibaratnya ya observasi anak dulu, kemudian mencoba kira-kira kalau saya kasih ini anak saya responnya gimana nih. Kalau dia masih melengos-melengos berarti keberatan. Berarti kita turunkan ekspektasinya. Levelnya kita turunkan yang lebih sederhana. Kemudian kita masukkan ke dalam kegiatan seperti ini di dalam subjek web. Nah, keuntungan membuat konsep web sama subjek web itu sebenarnya membuat sendiri ya, bukan membeli gitu. Kita akan terlatih untuk mengobservasi anak yang pertama. Kita lihat arah minat mereka kemana, kemudian kecepatan mereka menerima apa yang kita sampaikan, dan juga akan berhubungan dengan budgeting nih. Nah, misalkan teman-teman ada rencana untuk homeschooling mungkin ya anak usia dini, dengan merencanakan di dalam konsep web dan juga subjek web, nanti kan akan kelihatan nih, oh material yang saya butuhkan untuk satu area kira-kira di sini kosong, saya nggak perlu beli, saya bisa pakai printable, saya udah ada hewan di rumah, saya bisa minjem gitu. Ternyata di matematika atau di cultural, oh saya ternyata perlu field trip nih, saya perlu ke kebun binatang, saya perlu mungkin nggak ada kebun binatang, saya perlu beli puzzle-nya. Nah, jadi kelihatan di mana teman-teman akan butuh subsidi silang gitu ya, itu berkaitan dengan budget, kecuali memang teman-teman
budgetnya unlimited nih untuk anak, jadi nggak perlu nih konsep sama subjek web. Nggak apa-apa, karena memang itu mungkin masuknya ke unschooling gitu ya. Tidak perlu hal yang terstruktur, tapi langsung impromptu. Tapi untuk mungkin teman-teman yang perlu budgeting, konsep web dan subjek web ini akan sangat membantu untuk merencanakan eksekusinya nanti di rumah. Oke, kemudian kita masuk ke lesson plan. Nah, yang sering kali miss informasinya di luar sana, lesson plan itu dianggap sebagai ini tadi subjek web dan konsep web ini dianggap sebagai lesson plan. Padahal kalau kita masuk ke penyampaian yang definitif di kelas-kelas diploma, lesson plan itu adalah breakdown kegiatannya yang lebih detail lagi. Jadi ini masih adalah webnya, breakdownnya, cara penyampaiannya di lesson plan tadi. Nah, misalkan ini contohnya, anak 4 tahun, temanya dunia hewan, topiknya hewan berdasarkan makanan. Jadi lebih definitif lagi. Subjeknya bahasa, tujuannya mengenal ini detailnya, peralatannya apa aja. Nah, di sini kita breakdown dalam langkah presentasinya. Nah, jadi sebetulnya lesson plan ini lebih ke teknik penyampaian kepada anak untuk memvisualisasikan di apa namanya gambaran di kepala kita ya, step-stepnya apa aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang belum terbiasa dengan presentasi Montessori gitu, teman-teman bisa berlatih membuat satu aja pelajaran dulu, kemudian teman-teman pikirkan langkah presentasinya ke anak itu apa aja sih. Jadi biar kita nggak apa ya ibaratnya salah menjelaskan gitu ya kalau guru di sekolah gitu kan yang ingin disampaikan tujuannya apa, cara menyampaikannya bagaimana, itu di breakdown di lesson plan seperti ini. Jadi ini adalah ibaratnya worksheet-nya nih, teman-teman untuk menjadi guru di rumah. Kalau memang ingin terstruktur, caranya adalah berlatih dengan membuat lesson plan seperti ini. Bisa latihan jika memang belum terbiasa, tapi makin lama teman-teman sering, nanti lama-lama nggak butuh nih lesson plan. Teman-teman yang udah jam terbangnya tinggi, nanti tinggal bikin konsep web, langsung kebayang subjek web atau kadang mungkin konsep webnya udah kelewat gitu ya. Oh, saya udah tahu nih. Langsung jadi kegiatan bisa itu kalau sudah sering berlatih. Tinggal subjek webnya, kemudian langsung bikin budgetingnya apa yang dibeli, udah nggak perlu lesson plan gitu. Semakin lama berlatih, semakin biasa. Jadi sebetulnya lesson plan ini kita hadirkan untuk berjaga-jaga gitu ya sifatnya ya, agar tidak melewatkan detail yang ingin kita sampaikan pada anak gitu. Kemudian kita juga bisa dengan membreakdown dalam langkah-langkah seperti ini, kita bisa mengantisipasi nih kendalanya apa aja sih yang mungkin muncul gitu kan. Misalkan ketika anak di sini misalkan kita minta anak menyebutkan istilah karnivora atau herbivora. Terus kita kepikir nih, oh iya ini kayaknya bahasa Inggris nih. Anak saya belum bisa. Apa saya sederhanakan ya istilahnya ya dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi terbayang gitu kendalanya. Kemudian kita dari lesson plan ini kita juga bisa membayangkan atau estimasi durasi. Nah, satu kali pelajaran ini kira-kira butuh berapa menit sih untuk dilakukan sama anak. Misalkan saya mulai belajar sama anak jam 9 pagi, kemudian ada 2 kegiatan. Satu kegiatan mungkin 10 menit. Oh, jam segini selesai. Oke, saya bisa masak makan siang nih. Nah, saya bisa melanjutkan agenda saya gitu kan. Ada durasi yang harus kita pertimbangkan. Kemudian masuk ke juga perkiraan tentang estimasi material dan juga sebetulnya kalau di sekolah itu terkait dengan transfer tugas gitu ya ke pendidik lainnya. Misalkan kita sebagai guru nggak masuk, tapi kita sudah siapkan nih lesson plan. Jadi yang lain bisa membackup tugas kita. Misalkan kita juga bisa nih bikin lesson plan buat dilakukan oleh apa namanya bapaknya anak-anak nih. Nah, siapa tahu kan ya di rumah itu ya namanya keluarga ya, proses pendidikan itu nggak hanya oleh ibu gitu kan. Kita bisa gitu geret-geret Pak suami untuk ngajarin anak baik itu caranya impromptu maupun terstruktur. Nah, siapa tahu memang apa namanya suami apa namanya tertarik gitu kan, tapi dia sama sekali belum punya bayangan. Nah, lesson plan ini mungkin bisa jadi guidance ibaratnya biar teamwork pendidikan di rumah itu berlangsung meskipun ibunya mungkin lagi cuti gitu ya. Meskipun mungkin lagi ada kerjaan lain tapi tetap ada backup cover yang lain dari keluarga yang lain gitu. Oke, ini adalah slide tentang assessment. Jadi di dalam Montessori
kita tidak pernah pakai nilai ya, tidak ada grading, tidak ada siapa juara satu, siapa juara kelas, tapi kita menilai secara keseluruhan. Nah, aspek yang dinilai adalah 6 ini, sosial emosional, kemudian fisik, kemudian perkembangan bahasa, kognitif dari matematika dan sensorial, ada juga seni dan spiritual. Jadi 6 aspek ini ditimbang secara apa namanya progresif gitu ya. Kita lihat perkembangan anak tidak hanya dari sisi ininya aja. Kalau di orang-orang mungkin fokus kognitifnya dari akademiknya, tapi semuanya kita lihat perkembangan anak secara holistik karena mereka memang tugasnya itu tumbuh secara utuh gitu ya, tidak hanya cakep di matematikanya, tidak hanya cakep di sainsnya, tapi sebagai manusia secara utuh. Kemudian bagaimana cara kita mengobservasi, bagaimana cara kita menilai perkembangan anak? Kita bisa pakai 5 teknik ini. Yang pertama adalah observasi, yaitu mengamati anak secara satu arah. Satu arah berarti kita gitu ya. Kita sendiri sebagai pembimbing yang mengamati anak mulai dari hari pertama kita berkomitmen untuk mengamati anak sampai bertumbuh gitu ya. Ya apa sih yang kita amati ketika kita mengobservasi anak? Yang pertama adalah kita melihat sikap mereka dalam bekerja. Nah, apakah mereka sudah bisa fokus? Apakah mereka sudah bisa atau baru hanya bisa mendengarkan tapi belum bisa melakukan gitu ya. Kemudian satu lagi poinnya adalah yang kita observasi adalah pemahaman mereka. Jadi beda sikap bekerja dan juga pemahaman atas material. Itu dua hal yang berbeda. Pemahaman atas konsep itu adalah observasi yang berbeda. Kemudian teknik selanjutnya adalah diskusi. Kita menilai pemahaman anak gitu ya lewat diskusi. Bagaimana sih caranya diskusi dengan anak usia dini? Kita bisa ngobrol sederhana sama anak. Misalkan tadi pagi kita belajar gitu katakanlah pakai puzzle anatomi dalam cultural gitu ya. Nanti sorenya kita bisa kulik-kulik lagi nih. Adik masih ingat nggak tadi pagi kita belajar puzzle kuda? Kamu ingat nggak ya? Kuda itu bagian tubuhnya apa saja? Sambil ngobrol gitu ya. Atau misalkan nggak ngobrol, kita bisa sambil baca buku. Kita bisa relate lagi. Ini ada kuda, kita lagi baca kuda, kamu masih ingat tadi pagi kita belajar pasal kuda? Sama nggak ya sama yang gambarnya ada di buku ini gitu. Kita bisa gali dengan ngobrol itu tadi. Bahkan mungkin untuk anak yang lebih besar gitu ya, mungkin 5 atau 6 tahun, kita sudah bisa masukkan unsur 5W1H nih. Pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris, what, when, where, how gitu ya. Apalagi kalau pakai buku itu diskusinya bisa sangat kaya, bisa sangat lebar, dan kalau kita semakin banyak diskusi dengan anak, makin banyak ngobrol, semakin terbuka perspektif-perspektif baru dari anak gitu. Kita bisa melihat, oh ternyata anak saya punya opini begini, begini, begini. Opini ini kira-kira saya bisa gali jadi konsep web dan subjek web apalagi gitu kan ya, dari ngobrol bersama anak dan diskusi. Kemudian teknik selanjutnya adalah anekdot. Anekdot ini sering digunakan di sekolah dan biasanya patokannya adalah ODF, yaitu objektif, kemudian deskriptif, dan juga faktual. Jadi misalkan anak sedang belajar di sekolah pakai knop silinder. Laporan dari gurunya kurang lebih akan berbunyi, anak bisa memasukkan knop dengan tepat berkali-kali gitu ya. Jadi objektif itu tadi, anak bisa memasukkan knop silinder, kemudian deskriptifnya dengan tepat, kemudian faktualnya berkali-kali, karena itu memang yang terjadi. Jadi di dalam laporan anekdot kita menghindari kata-kata dengan senang, kemudian dengan gembira gitu, atau dengan marah, karena ketika kita memasukkan perasaan yang kita lihat dari anak itu akan banyak sekali, ibaratnya harus ada observasi lebih lanjut ya tentang background keseharian anak itu tadi. Jadi ketika kita bicara tentang anekdot, kita hanya bicara apa yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh anak tentang material dan penggunaan materialnya tadi. Jadi bukan tentang perasaan anak. Kemudian di sini juga ada teknik
menilai dengan portofolio. Ini adalah menurut saya yang paling mudah caranya dengan menggunakan rekaman foto atau video. Itu mungkin sudah sering kali kita lakukan ya untuk posting di sosial media. Itu sebenarnya juga adalah salah satu teknik kita menilai anak. Dengan merekam mereka, kemudian dengan melihat ulang lagi, nanti kita bisa cek. Kadang-kadang karena ketika kita bikin notes tulisan gitu, ada saja gitu yang terlewat ketika kita mengamati anak. Jadi dengan melihat lagi apa yang kita rekam, kita bisa lebih detail ketika menilai anak. Selain portofolio dalam bentuk foto dan video, kita juga bisa menyimpan portofolio dalam hasil lembar kerja anak, dalam karya 2D dan juga 3D yang dilakukan oleh anak. Biasanya di sekolah nih sering pakai portofolio dan juga anekdot. Kemudian kalau di sekolah Montessori eh, biasanya guru akan menyajikan rapot ya dalam bentuk simbol. Simbolnya ini garis miring, artinya itu anak sudah dikenalkan konsep baru. Kemudian ada seperti simbol ujungnya segitiga, itu artinya anak sudah mulai paham konsep, tetapi masih butuh latihan. Kemudian ada simbol segitiga sempurna. Ini berarti anak sudah memahami konsep dan juga bisa bekerja mandiri. Nah, ini mungkin yang beda kalau teman-teman di sekolah Montessori. Ini sangat memudahkan, terutama karena kita tidak butuh nilai ya di sekolah Montessori, kita butuhnya tahu anak kita ini sudah paham konsepnya sejauh apa. Jadi kita tidak akan punya tendensi untuk melihat anak, oh anakku kok ketinggalan sih belajarnya, atau oh anakku kok nggak sepintar anak lainnya gitu ya. Karena yang dilihat adalah bukan kualitas angka atau grading, tapi adalah pemahaman atas konsep. Dan ini memang akan berhubungan dengan cycle of learning anak yang kita pelajari di kelas sebelumnya. Jadi teknik penilaian dalam Montessori bisa teman-teman pakai yang ini. Dia untuk di rumah sendiri sebetulnya tidak perlu saklek-saklek banget. Mungkin teman-teman bisa pakai observasi dan juga portofolio. Biasanya untuk anak usia dini di rumah dua ini sudah cukup. Oke, dari saya cukup sekian. Sebenarnya ada sedikit ini pesan yang ingin saya remind ke teman-teman. Sebenarnya ini pesan dari Maria Montessori ya. Beliau sendiri berkata bahwa kita tidak bisa membuat seorang anak menjadi pintar gitu. Tapi kita bisa memberikan kesempatan pada mereka. Jadi semoga ini menjadi pegangan untuk teman-teman, pegangan bersama bahwa ya kita ini orang dewasa sifatnya hanya fasilitator gitu. Kita menyediakan lingkungan, tapi kembali lagi belajarnya anak itu bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memahatkan karakter mereka, bukan kita yang membuat mereka pintar, tapi karena lingkungan dan juga doa dan juga apa ya ibaratnya kemurahan hati Tuhan gitu ya menjadikan anak kita sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kalau mungkin sekarang teman-teman merasa usaha teman-teman sudah maksimal tapi kok hasilnya belum kelihatan, berarti di situ kita masih menunggu Tuhan menunjukkan hasilnya di masa depan gitu ya. Tidak akan kelihatan langsung instan karena yang kita temani belajar ini manusia yang terus bertumbuh, dia bukan matematika yang bukan Excel yang ketika kita masukkan rumusnya di enter langsung jadi, tapi ada waktunya nanti kelihatannya di masa depan. Jadi yang penting teman-teman terus berikhtiar, memberikan yang terbaik sesuai dengan pemahaman teman-teman. Insya Allah ke depannya ada rencana Tuhan yang baik untuk anak, karena semuanya akan menjalani takdir ya masing-masing. Kalau di Montessori kita bilangnya anak-anak punya cosmic task sendiri di masa depan. Oke, sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Selanjutnya kita bisa diskusi dan teman-teman bisa juga latihan membuat kurikulum. Nanti kita konsultasikan di grup WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak sabar nih Mbak, pengen rasanya langsung bikin spider web dan beraktivitas sama anak dengan kurikulum ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau diketik di kolom chat. Sembari kita menunggu teman-teman yang bertanya ya Mbak. Kebetulan saya juga catat nih beberapa yang pengen saya tanyakan atau konsultasikan ke Mbak Nafila. Berarti yang tadi itu di hidden kurikulum ini bukan kurikulum yang tertulis yang kita bikin untuk anak kita ya Mbak. Berarti itu kayak mental note aja untuk kita ya.
Misalnya kayak saya sekarang kan lagi di musim spring gitu. Spring kan berarti bunga-bunga permekaran gitu. Mungkin bisa saya sajikan mungkin di rumah dan di meja apa tadi natural table gitu ya Mbak. Bisa Nature di table. nature table itu bisa dibikin kayak apa ya? Macam-macam bunga atau bunga tulip mungkin ini yang masih daunnya gitu. Terus yang udah mekar gitu ya. Seperti itukah atau bagaimana Mbak? Ataukah perlu kita tuliskan secara detail untuk yang hidden curriculum ini gitu? Oke, kalau misalkan bicara tentang hidden curriculum ya, untuk teman-teman yang mungkin baru berlatih di dalam Montessori, mungkin memang sebaiknya ditulis karena memang itu hal-hal yang sifatnya sebetulnya impromptu, tapi ketika kita belum terbiasa untuk mengenali elemen apa saja nih yang bisa kita sajikan ke anak, kita bisa ibaratnya kontemplasi dulu ya dengan diri sendiri gitu. Oke, saya ingin menghadirkan bunga ini sebagai material belajar untuk anak. Ketika kita bicara tentang material, maka nanti ke nature table itu tadi, oke, kualitasnya ini kita bisa bawa mungkin untuk matematika gitu ya, masuknya ya bisa bawa kuantitas 1 sampai 10. Nah, itu berarti kan map-nya masuk ke scope and sequence Montessori Math gitu. Tapi ketika kita bicara tentang hidden curriculum, itu adalah sesuatu yang kita sampaikan secara apa ya, ibaratnya itu hasil kontemplasi kita sendiri gitu. Oh, bunga ini kan juga ciptaan Tuhan. Manfaatnya buat manusia apa saja gitu kan. Kita bisa kenalkan itu kepada anak. Kalau memang belum terbiasa untuk langsung menyampaikan pada anak gitu kan, sebelum kita present ke anak, sebelum kita ngobrol sama anak, kita bisa tuliskan tadi. Karena itu tadi butuh latihan. Semakin lama teman-teman mengenali elemen dari material, sering berlatih gitu ya, lama-lama itu akan menjadi sesuatu yang natural terjadi tanpa perlu ditulis itu tadi, Mas Ri. Ya, jadi dia sifatnya opsional atau compulsory atau wajib gitu Mbak di Montessori Mbak? Sebetulnya itu adalah opsional ya, karena di pendidikan yang lain juga mengenal hidden curriculum dan itu memang terjadi karena apa ya, karakter dari gurunya sendiri, Mbak Sri. Jadi tidak ditulis, bukan apa ya, bukan mandatory dari kurikulum besarnya gitu kan, tapi memang merupakan menggali hasil apa ya. Kalau yang indirect aim itu kan dijelaskan ya dari apa material-material. Tapi untuk yang lain seperti misalkan aspek spiritual, kemudian wisdom gitu. Itu kan bergantung pada karakter pembimbing atau guru yang membersamai anak. Begitu Mbak Sri. Jadi Masya Allah. sifatnya opsional tadi. Siap-siap, makasih Mbak. Udah nggak sabar nih pengen berkegiatan sama si kecil di rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke teman-teman yang udah bertanya nih. Udah banyak yang bertanya. Silakan Fitri Amalia bertanya. Dinyalakan mikrofonnya. Oh, masih mute Fitri. Oh, bentar, saya unmute ya. Saya bantu unmute bentar-bentar. Oke. Silakan di unmute. Udah, Fitri. Aku izin, aduh, aku izin bertanya tapi yang lain dulu boleh Mbak? Oke, sip, sip, sip. Kalau begitu silakan Anissa. Selamat malam Mbak Nafila sama Mbak Sri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin ini kelas terakhir ya di sesi kali ini, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa silaturahim lagi ya Mbak, khususnya dalam sharing ilmu Iya. mengenai pendidikan Montessori. Nah, yang mau saya tanyakan mengenai ini sih Mbak, kayak misalnya kita itu udah scope and sequence-nya itu udah mulai tadi ya mengenalkan alfabet misalnya. Nah, terus ya gitu, mungkin karena permasalahan saya memang ada anak yang preskelnya mungkin masih bolong-bolong ya atau misalnya belum terpenuhi. Nah, khususnya dalam diskriminasi visual istilahnya. Nah, gimana preskel yang saya bisa fasilitasi gitu untuk anak supaya anak itu bisa lebih membedakan bentuk ya atau gambar. Soalnya kayak misalnya huruf B dan D terkadang selalu tertukar. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan saya kemarin udah alhamdulillah ya Mbak udah mengaplikasikan juga gitu beberapa yang IPL yang udah Mbak Nafila di-sharingkan. Nah, terus saya membaca ada tahapan yaitu menggunting satu, menggunting dua. Nah, mungkin kalau yang dressing frame itu kan ada rincian di dalamnya ya di apa di bawahnya. Nah, kalau yang menggunting satu duanya belum. Jadi saya belum paham gitu bagaimana untuk tahapan menggunting satu, dua sampai tiganya. Sampai sana aja Mbak. Terima kasih.
Baiklah, silakan langsung dijawab aja Mbak Nabila. Oke, siap Basri. Oke, terima kasih Mbak Nisa untuk pertanyaannya. Dari Mbak Nisa pertanyaannya selalu teknikal ya, karena memang sudah langsung berhubungan dengan anak-anak gitu. Jadi langsung ke apa kendala yang dihadapi. Mostly memang seperti itu. Oke, buat anak-anak usia dini yang biasanya diskriminasi visualnya kurang, sebetulnya yang ini adalah hal yang sangat umum terjadi. Sebetulnya yang bisa kita lakukan itu memperbanyak kegiatan di area sensorial. Kalau bicara tentang diskriminasi visual, berarti kan apa ya, indera visual mereka berarti memang belum terlatih gitu kan, belum banyak latihannya. Berarti yang kita perkaya itu tadi berkaitan dengan huruf yang masih sering terbalik B dan D, itu kita bisa perkaya anak latihan dengan sandpaper letter. Mungkin ya kalau di pendidikan konvensional, anak-anak memang nggak pernah nih punya exposure meraba huruf ya, karena memang huruf itu langsung dikenalkan pada mereka dalam bentuk sudah printed gitu, sudah tercetak, indera mereka nggak bisa mengenali gitu bagaimana huruf itu terbentuk. Makanya selalu kebalik-balik B sama D. Sementara di Montessori huruf ini dikenalkan lewat visual dan juga rabaan, tactile gitu ya, lewat sandpaper letter. Nah, kita bisa ajak anak mengulang nih meraba pembentukan huruf, bagaimana huruf itu dibentuk lewat sandpaper letter. Nah, misalkan anak udah bosen nih, berkali-kali udah megang sandpaper letter, 2 kali, 3 kali, udah bosan. Bagaimana yang harus kita lakukan? Itu adalah saatnya variasi dan ekstensi itu tadi, yang pernah kita singgung di kelas sebelumnya gitu kan. Eh, Variasi dan ekstensi berarti kita sudah tinggalkan nih material Montessori aparatus aslinya. Di saat inilah kita kreativitas kita sebagai pembimbing anak harus digunakan gitu ya. Bicara variasi dan ekstensi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita cek di Google gitu ya, di sosial media juga. Kalau tentang sandpaper letter, mungkin teman-teman bisa ganti nih yang tadinya pakai apa sih itu namanya, kertas amplas gitu ya, yang agak kasar, teman-teman bisa ganti nih, misalkan bikin pakai kapas gitu. Sekarang teksturnya lembut. Atau mungkin teman-teman bisa ganti yang anak-anak suka air ya, anak-anak usia dini suka air. Kita masukin di dalam kantong gitu ya, ziplock, kasih warna, kasih glitter di atas apa namanya plastiknya, kita gambar huruf B sama D. Kemudian ajak anak tracing di situ isi kantong airnya itu tadi. Nah, di situ lama-lama kehapuskan tulisannya. Nanti kita tulis lagi, anak bisa tracing lagi. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu anak memperbaiki diskriminasi visual mereka tanpa harus drilling gitu ya. Kalau pendidikan konvensional kan anak nggak bisa, ya kamu baca terus itu berulang-ulang, kamu tulis lagi itu berulang-ulang. Padahal bukan itu yang mereka butuhkan, tapi pre-skillnya itu tadi dibangun lagi dengan cara yang berputar dulu, nggak apa-apa, berputar dulu, tapi ya ada variasi dan ekstensi. Jadi berputarnya tidak memaksa mereka menggunakan material yang sama, tapi kita hadirkan bentuk pembelajaran lain yang lebih menyenangkan gitu kan untuk anak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, maaf Mbak Nisa tadi tentang apa ya? Saya belum sempat catat tadi. Yang di IPL yang ada menggunting satu, menggunting dua, Oh iya iya. rinciannya seperti apa? Oke, kalau tentang menggunting, saya lupa ya belum masukkan ya. Saya agak lupa juga nih untuk IPL-nya. Jadi intinya kalau untuk IPL ketika ada tahapan berarti yang awal kita kenalkan yang mudah dulu. Misalkan nih yang mudah adalah menggunting strips nih. Ada kertas panjang gitu ya, kita kasih garis. Nanti jadinya akhirnya bentuk kayak square atau rectangle. Nah itu anak potong itu dulu yang mudah. Kalau sudah mungkin bisa maju ke yang zigzag atau maju ke yang bergelombang. Kemudian yang lebih sulit lagi nanti anak masuk ke mengunting yang bentuknya apa ini spiral gitu ya. Itu kan lebih panjang dan juga ada alirannya yang melengkung. Nanti akhirnya anak akan mengunting mungkin yang bentuknya shape gitu yang langsung ada bentuk 2D-nya. Jadi tahapannya kita bisa breakdown dari yang paling mudah dulu ke yang lebih kompleks gitu Mbak Anissa. Oke, demikian pertanyaan. Apakah ada lagi Mbak Anissa? Siap, mungkin ya tadi saya kan pemahamannya takutnya diskriminasi visual itu emang harus dipondasikan dulu di IPL, tapi ternyata kan di sensorial ya Mbak. Nah terus kalau IPL kan lebih ke mungkin ke daya fokus ya, ke daya anak mau belajar lama gitu ya. Jadi Betul. pondasinya di sana ya. Ya siap. Mm-mm. Boleh ya cukup Mbak. Terima kasih banyak.
Sama-sama Mbak Nisa, semoga bisa menjadi insight buat teman-teman yang lain juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak Sri. Iya, baik. Makasih Mbak Nafila jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Anissa. Selanjutnya kita persilakan kepada Mbak Rima. Silakan Mbak Rima. Iya, Oke, suaraku udah kedengaran ya? Iya, oke, lanjut. saya mau tanya gini, jadi kalau misalnya saya kan di rumah gitu, jadi mengajarkan anak-anak itu mengenalkan Montessori di rumah. Nah, ketika kita menghadirkan tema baru gitu ya ke anak. Nah, misalnya tadi kan dunia hewan gitu, berarti kita mempresentasikan dulu di awal atau memang kadang karena yang terjadi adalah ketika itu kita kasih apa namanya kita sajikan lah macam-macam subjek itu gitu, mereka udah langsung main duluan gitu. Jadi udah langsung berkegiatan dulu tanpa ada apa ya, ada pendahuluannya gitu. Jadi ketika itu saya juga kan harusnya kita ya follow the child gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya apa ya, dengan dua anak ini dengan dua anak yang rentannya berbeda, satu 5,5 tahun dan satu 3,5 tahun tuh mereka bermainnya tuh beda, yang ini mau satu, yang satu berkegiatan yang lainnya. Jadi ketika saya oh dia lagi mau ini, berarti kan saya harus presentasi dulu. Nah, itu kadang jadinya tuh nanti gitu. Jadi setelah mereka udah bereksplorasi, mereka bermain gitu, ya udah jadinya pengenalan itu jadinya diputar, jadi dibalikin itu cara yang benar atau tidak. Kemudian juga sebenarnya itu dalam work cycle-nya itu apakah ada patokan, saya dulu pernah harus 1,5 jam nonstop mereka ya beraktivitas itu gitu sampai mereka puas, atau memang ya tadi misalnya kalau mereka udah dirasa 10 menit ya udah mereka nggak tertarik gitu kan, kita observasi lagi memang sih gitu, kita lihat aduh kok kira mereka berpindah gitu, berarti kurang menarik atau gimana ya, saya mohon masukannya sih gitu. Itu aja. Baik Mbak Nafila, silakan langsung ditanggapi Mbak Nafila. Baik, terima kasih Mbak Rima untuk sharingnya bersama anak di rumah ya. Ketika bicara praktek Montessori bersama anak di rumah itu memang apa ya, ibaratnya itu sangat variatif sekali ya dibandingkan dengan teori yang disajikan di kelas. Kalau kita bicara tentang teori nih, tentang apa namanya, tentang kegiatan tematik yang seperti ini, sebetulnya ini adalah sifatnya itu bentuk variasi dan ekstensi dari kegiatan tematik di sekolah gitu ya. Ibaratnya kalau di sekolah kita sudah presentasikan dulu nih apa namanya materialnya secara Montessori, karena kan di sekolah memang selalu ada semua rak gitu ya. Jadi di situ guru sudah pernah mempresentasikan cara pakainya di awal, kemudian ada satu pojokan lain yang sifatnya tematik, di situ ada kegiatan yang variasi ekstensi dari material gitu kan. Nah, jadi anak posisinya kalau di sekolah biasanya mereka memang sudah tahu nih, sudah tahu cara pakai material aslinya. Kemudian di tematik ini adalah ibaratnya repetisinya, repetisi yang sudah dilakukan dengan dengan material aparatus aslinya gitu. Nah, tapi kalau di rumah memang karena kita keterbatasan space, keterbatasan waktu gitu ya untuk ibaratnya untuk mengikuti alur seperti yang di sekolah, jadinya waktu di rumah bisa jadi pas kita bikin tematik itu, ya pas kita presentasi awal gitu kan yang terjadi gitu. Menurut saya ya itu adalah dinamika Montessori di rumah gitu kan. Jadi tidak harus memang selalu seperti di sekolah, ya tapi kita menyesuaikan lagi dengan anak. Kalau idealnya memang kita bisa presentasi di awal duluan, ya kita ambillah kesempatan itu. Tapi ketika memang anak sudah keburu beraktivitas karena saking semangatnya gitu ya, mereka pengen nyoba, kita biarkan saja dulu, kita observasi dulu mereka. Kalau memang cara mereka pakainya benar gitu ya, kadang-kadang anak ada yang naturally tahu nih gimana pakainya. Ya berarti justru itu adalah sebuah indikator pertanda, oh anak saya berarti memang cara berpikirnya sudah sesuai gitu kan. Ketika mereka belum benar, nah baru nanti kita bisa tawari mereka cara presentasi yang benarnya gitu tadi, gimana gitu. Jadi pertama memang follow the child dulu. Kemudian apa namanya terkait dengan usia anak yang berbeda. Tadi umur berapa ya tadi 3 sama 5 ya kalau nggak salah. Di situ memang kita jadinya harus kerja double ya kalau bicara tentang tematik gitu. Karena anak 3 tahun dan 5 tahun kebutuhannya sudah berbeda. Challenge di 3 tahun lebih mudah, challenge di 5 tahun lebih
butuh yang naik gitu tantangannya. Jadi kalau tentang tematik, mau nggak mau kita harus siapkan dua lesson plan yang berbeda itu tadi. Konsep web dan subjek webnya berbeda. Mungkin temanya bisa sama, tapi akan ada dua tray yang berbeda itu tadi. Misalkan bicara tentang dunia hewan untuk language-nya si anak 3 tahun sama si kakak yang 5 tahun. Berarti si 3 tahunnya akan kita perkaya ke foniknya dulu nih, mengenal macam-macam hewan berdasarkan foniknya. Kita bisa pakai figurin hewan gitu, figurin ya, figur hewan gitu kan. Misalkan yang ada dulu, nggak usah pakai A sampai Z gitu, hewan yang ada di sekitar. Kemudian foniknya apa, kita bisa masukkan juga apa namanya itu LME-nya pakai apa. Jadi kelihatan gitu kan untuk 3 tahun. Sementara untuk si kakak yang dunia hewan yang 5 tahun, berarti language-nya apa nih? Mungkin dia sudah masuk ke mulai membaca, berarti kan kita bisa masukkan material membaca yang lebih fokus tentang hewan, tapi yang kata-katanya masih mudah gitu. Jadi main di challenge-nya yang berbeda tadi, agar apa ya, ibaratnya mereka nggak saling berebut apa material gitu kan, tapi mereka fokus sama tugas belajar mereka yang sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Oke, demikian Mbak Rima, ada yang terlewat nggak ya untuk saya jawab? Boleh di-remind lagi? Tentang work Iya, cycle satu lagi, Mbak. Maaf, Mbak Rima. iya, iya. Ya kan, Boleh jadi kalau diulang, Mbak misalnya, Rima? jadi kan saya pernah dengar gitu. Jadi kalau work cycle anak itu harus 1,5 jam nonstop gitu. Jadi mereka mau nggak mau ya apa namanya bekerjanya ya dari perpindahan satu kegiatan berikutnya tuh sekitar 1,5 jam gitu ya. Saya pernah dengar seperti itu. Atau memang ya ya kita lihat lagi memang observasi anak-anak ya. Kalau memang dirasa udah dari mereka udah bermain dengan semua itu tapi nggak sampai 1,5 jam gitu. Jadi itu kita bingung lagi apalagi jadi mereka ya udah berpindah lagi jadi melakukan aktivitas yang di luar yang kita sajikan gitu. Itu yang Oke. gimana sih sebenarnya? Oke, oke. Oke, saya pernah dengar kecemasan yang sama juga. Jadi, apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah Montessori ya, sekolah Montessori itu 3 jam gitu sebetulnya anak-anak itu, malah work cycle-nya itu 3 jam. Dan tapi yang sering dilewatkan oleh orang-orang di luar sana adalah 3 jam itu dikiranya anak-anak pakai material terus nih, pakai semua aparatus dari misalkan dari IPL sampai ke cultural itu dipakai semua dalam 3 jam. Padahal kalau kita lihat gitu kan dalam tabel normalization kalau nggak salah, atau iya kalau nggak salah pokoknya tabel siklus kerja yang pernah digambar oleh Maria Montessori itu sebetulnya proses 3 jam itu terjadi mulai dari anak masuk ruang kelas sampai dia pulang gitu 3 jam itu. Jadi kan di dalam sekolah itu anak nggak megang material terus gitu ya. Dia ngobrol sama temennya, dia ada pause snacking gitu kan, ada menyiapkan apa namanya alas kerja dia, kemudian menggulung lagi, ada circle time, kemudian ada ngobrol dengan guru. Jadi kembali ke aspek penilaian yang di dalam Montessori itu tadi, ada berapa itu tadi? Ada 6 ya, yang dilihat gitu kan asesmennya, ada sosial emosional, ada bahasa, matematika dan semuanya. Jadi fokus yang dilakukan anak 3 jam di dalam sekolah Montessori itu ya dari dia masuk sampai ke dia pulang. Termasuk itu bermain bersama teman ya. Misalkan main ayunan itu adalah di situ berarti anak kita kan sedang mengembangkan sosial emosionalnya gitu. Di situ dia juga sedang belajar gitu. Bukan berarti belajarnya ketika dia megang material gitu. Kalau dikaitkan dengan di rumah berarti bisa dimulai mungkin hitungnya dari anak kita ajak belajar nih, misalkan jam 9. Di situ dia sama adiknya ngobrol dulu gitu kan. Nah, itu anak kita juga belajar kan di situ. Sedang memposisikan dirinya menjadi kakak yang baik atau adik yang baik bagaimana di dalam environment rumah gitu kan. Berarti di situ dihitung. Misalkan dari jam 9 sampai jam 12 gitu ya di rumah. Kita rencanakan dari awal tahapannya ini. Termasuk mereka menyiapkan snacking, termasuk bagaimana mereka meregulasi diri mereka ke toilet gitu ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi semacam itu. Jadi 3 jam di dalam Montessori itu tidak hanya anak bekerja dengan material, tapi tentang bagaimana dia berinteraksi di dalam lingkungannya. Mulai dari apalagi kalau di rumah ya nggak hanya 3 jam berarti bisa kita lihat anak itu dari bangun tidur sampai malam lagi sampai mau tidur lagi itu. Kalau kita bicara tentang material, kalau bicara tentang anak bekerja dengan material
berarti untuk anak usia dini malah itu lebih pendek lagi sebetulnya ya. Fokusnya anak usia dini kurang lebih itu 2 kali umurnya gitu. Minimal kalau kata trainer saya dulu. Kalau umurnya 4 tahun berarti minimal fokus yang bisa kita harapkan berarti ya sekitar 4 kali 2 gitu, 8 menit. Itu untuk mereka mungkin awal-awal memperhatikan presentasi saja nih. Awal-awal ya untuk pertama kali berkenalan dengan Montessori. 8 menit anak memperhatikan presentasi berarti udah bagus banget. Kemudian mungkin di kesempatan selanjutnya berarti anak bisa kita ajak bekerja nih untuk apa namanya mencoba yang tadinya mungkin belum mau mencoba. Kemudian di presentasi selanjutnya mungkin kita juga variasikan gitu ya, nggak pakai material yang sama, tapi pakai material yang berbeda. Di situ ada anak udah mulai tertarik, kemudian mencoba, berarti kan fokusnya sudah bertambah nih. Dari yang tadinya memperhatikan 28 menit, kemudian dia bekerja, kemudian dia mencobanya sendiri, atau mungkin dia punya gaya sendiri gitu ya, sesuai fase apa namanya cycle of learning, berarti kan semakin bertambah nih fokusnya. Jadi fokus itu memang terbangun perlahan, tidak perlu memasang standar dulu untuk anak, apakah entah itu 1,5 jam atau 3 jam. Ketika kita sudah bisa lihat anak kita fokus nih di satu material, berarti itu adalah sebuah tanda ini sudah mulai jadi fondasinya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Diteruskan kegiatannya, divariasikan itu tadi. Lama-lama fokus itu akan terbangun lebih lama, apalagi kalau itu adalah kegiatan yang mereka suka gitu ya. Kita follow the child dan mereka akan semakin tertarik masuk ke dalam kegiatannya. Kedepannya insya Allah akan lebih panjang. Jadi di situ memang challenge kita juga sebagai pembimbing anak untuk menyajikan kegiatan yang tetap menarik dan juga ada cukup challenge buat anak. Makanya kalau mungkin anak kita 5 tahun di rumah, kok cuma sebentar aja nih pakai material yang saya siapkan, salahnya di mana? Mungkin kadang challenge-nya itu tadi kurang sulit buat dia. Jadi ya dia udah tahu, nature-nya dia udah paham. Inner teacher-nya nggak butuh nih mengajari anak ini dengan material ini yang gampang ini tadi. Makanya dia nggak tertarik, dia letakkan. Berarti dia butuh challenge lagi. Biar inner teacher-nya itu mendorong, oh iya ini yang harus saya pelajari, saya butuh latihan di sini, ini susah buat saya. Tapi ya itu tadi, nggak boleh terlalu susah, nggak boleh terlalu mudah, harus pas di tengah-tengah. Dan itu adalah challenge buat kita untuk mengobservasi anak. Jadi kembali ke itu tadi ya Mbak Rima, untuk di rumah kalau mau compare dengan sekolah Montessori justru adalah span-nya itu 3 jam, dan itu dimulai dari ketika anak mulai berkegiatan apapun di rumah sampai waktu dia istirahat gitu. Tapi kalau untuk rentang waktu justru malah bisa lebih lower lagi, lebih sedikit, tapi kita setting lama-lama dengan kegiatan untuk yang lebih sulit untuk semakin bertambah. Mungkin Mbak Rima ada tambahan pertanyaan lagi? Insya Allah udah cukup. Makasih, Mbak Nafila. Yang Sami, Mbak. Terima kasih Mbak Nafila dan Mbak Rima atas pertanyaannya. Sekarang mungkin Fitri udah bisa bertanya atau kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Oke, siap. Oke, silakan Fitri. Oke. Suara aku aman ya Mbak ya? Aman, aman. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Nafila atas materinya. Menarik banget buat saya, buat ngeraba jadi orang tua juga kelak. Saya izin bertanya nih Mbak, ada satu hal yang banyak hal sih, tapi satu yang jadi reminder saya karena saya teringat curhatan wali murid saya, buat cek. Yang jadi sebelum anak terhubung konsentrasi, sebisa mungkin koneksi dan komunikasinya terikat. Jadi orang tuanya ini selalu mengajarkan ngaji sampai di usianya 3 tahun atau 4 tahun sekarang dia sudah mengenal bunyi fathah, kasroh, dan doma. Sampai orang tuanya kan anaknya ini ya Mbak ya, tumbuh di lingkungan COVID, jadinya nggak keluar-keluar sama sekali. Baru ini dikeluarkan dan belajar mengaji bersama saya, Mbak. Ternyata anaknya ini kurang sekali buat komunikasi bersama teman-teman dan gurunya, kayak gitu, Mbak. Kira-kira ada PR nggak sih, Mbak, buat lingkungannya dan juga buat saya sebagai guru, biar anak ini koneksinya terikat bersama lingkungan-lingkungannya gitu, Mbak, khususnya buat teman-temannya. Karena dia buat menatap wajah kita pun nggak mau, Mbak, kecuali kalau nggak ditarik dan ditahan. Seperti itu, Mbak, biar konsentrasinya bisa belajar ke belajaran yang lain tuh lebih enak. Kayak gitu, Mbak. Terus pertanyaan kedua, Mbak, aku 3 pertanyaan ini, Mbak, jadi PR banget.
Terus pertanyaan kedua, kira-kira ada peraturan atau aturan-aturan khusus nggak sebelum mulai belajar? Atau ajakan untuk anak-anak toddler tuh enaknya kayak gimana? Apa ayo bekerja, ayo kita mulai belajar, atau kita ayo mulai bermain? Dari tiga itu kira-kira baiknya yang mana, Mbak? Terus sama pertanyaan ketiga Mbak, ini buat PR saya juga. Kira-kira kalau buat saya nih, buat saya mulai belajar Montessori itu baiknya dari mana ya Mbak? Sekolahnya apa ada sekolah khususnya? Atau ada link kayak gimana nya Mbak buat saya bisa nabung-nabung dari sekarang. Terima kasih banyak Mbak Nafila dan Mbak Sri atas kesempatan pertanyaannya. Baik, makasih Fitri atas pertanyaannya. Silakan Mbak Nafila ditanggapi. Siap, Mbak Fitri, pertanyaannya ibarat mau persiapan Lebaran langsung disiapin belinya sekalian gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi masukan juga buat yang lain. Oke, yang pertama itu tentang konsentrasi, menumbuhkan konsentrasi dan juga bonding ya untuk anak usia dini. Sepertinya ini banyak terjadi memang setelah COVID. Anak-anak usia dini yang kebetulan lahirnya sebelum COVID, kemudian pas waktu usia masuk sekolah ternyata mereka harus terhalang COVID. Begitu masuk sekolah, susah banget menunjukkan perhatian gitu ya pada apa yang disampaikan guru. Jadi memang kembali lagi ya, anak-anak usia dini ini kebutuhannya apa sih gitu kan? Apakah kebutuhan belajar mereka itu harus duduk diam, harus duduk mendengarkan guru selama minimal 30 menit gitu kan? Tapi kita kembali ke kebutuhan belajar ala anak usia dini, di mana mereka pertama harus mengembangkan kemampuan ininya dulu, gross motor dan juga fine motor gitu kan. Sebelum bisa konsentrasi itu apa sih yang harus dipunyai anak? Sebelum bisa konsentrasi berarti mereka harus bisa duduk dulu dong dengan tenang. Gimana biar anak bisa duduk dengan tenang? Otot punggung harus kuat dong ya. Otot punggung kuat, kemudian otot pinggang. Gimana biar otot-otot yang mendukung posisi duduk ini kuat? Ya anak berkegiatan motorik kasar dulu gitu kan. Berarti sebelum konsentrasi yang kita bangun adalah motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, kalau kita bicara tentang kegiatan anak mengaji gitu ya untuk anak usia dini, mostly biasanya kan memang sudah masuk ke menghafal gitu, menghafal huruf hijaiyah, menghafal harokat gitu kan. Sebenarnya memang ini adalah hal-hal yang perlu kita empower kembali ya. Untuk mengaji ini kan masuknya sebetulnya ke area language, udah masuk sama ya bahasa, cuman bahasa Arab aja gitu kan. Nah, sebetulnya tahapannya sama dengan belajar bahasa dengan bahasa lain di dalam aspek Montessori. Yang kita tumbuhkan apa dulu? Apakah kita langsung ke mengenalkan hurufnya, mengenalkan harokatnya, tapi kan kita tumbuhkan dulu nih pre-skill-nya. Pre-skill membaca ada apa aja? Pre-skill calistung ini ada apa aja? Ada IPL juga, ada yang melatih gross motor itu tadi, ada sensorial. Jadi kembali sama, mau belajar bahasa apapun yang harus kita tumbuhkan adalah pre-reading, pre-writing-nya itu tadi dengan kegiatan IPL, sensorial, kemudian banyak bercerita, banyak bernyanyi gitu ya, banyak main pretend play sama anak, di situ dulu mainnya. Jadi kita tidak langsung mengajak anak duduk di depan kita, apalagi anak usia dini. Kita kembali ke kebutuhan mereka itu tadi, kita kenali, kita ulang satu-satu menyajikannya. Mungkin agak terdengar aneh ya, apalagi untuk ibaratnya guru mengaji gitu. Belum pernah sama sekali saya temukan guru mengaji yang mengajak anak berkegiatan gerak dulu sebelum menghafal huruf hijaiyah dan juga harokat dan tanda baca gitu kan. Tapi justru di sini kelebihannya teman-teman kalau mau mengajarkan mungkin huruf hijaiyah dan juga mengarah ke membaca Iqra dan Al-Qur'an untuk anak usia dini, teman-teman bisa combine nih dengan pendekatan Montessori itu tadi. Siapkan dulu pre-writing skill, pre-reading skill anak. Kalau perlu mungkin belajar bahasa Arab gitu ya, kita bisa sajikan nih kisah-kisah dalam bahasa Arab yang sederhana gitu. Meskipun mungkin terdengarnya susah, cari rujukannya susah, tapi justru yang susah-susah itu sebetulnya justru yang gampang. Kita susah di orang dewasa, tapi anak lebih gampang menyerapnya gitu. Karena itu related ya dengan kebutuhan mereka. Berkaitan dengan bahasa seperti itu tadi. Jadi ketika kita mau kenalkan bahasa kedua, misalkan bahasa Inggris gitu ya, bagaimana biar anak terbiasa
sensorialnya dulu kita bangunkan dari auditorinya. Kita kenalkan mereka dengan cerita-cerita bahasa Inggris. Kita ajak mereka conversation dalam bahasa Inggris. Jadi sama ketika ingin mengajak anak mengaji gitu ya, logikanya sama. Kita ajak anak juga dengan lingkungan yang juga memakai bahasa itu tadi. Misalkan huruf hijaiyah, kita bisa kenalkan pada anak mungkin lagu-lagu Asmaul Husna, lagu-lagu huruf hijaiyah juga gitu kan, kita bangun ketertarikan mereka yang sifatnya pre dulu itu. Jadi memang dibangun secara bertahap gitu, karena sebetulnya sama ya dengan orang dewasa. Misalkan nih kita sudah umur segini tiba-tiba diajak misalkan belajar bahasa Korea, yang misalkan saya nih nggak terlalu suka Korea, tiba-tiba disuruh belajar bahasa Korea dengan Hangul. Ngapain gitu kan? Saya nggak suka, saya nggak punya background kebutuhan gitu kan. Saya nggak tahu ini saya butuhkan gitu. Saya nggak lihat apa fungsinya belajar bahasa ini buat kehidupan saya gitu. Di anak usia dini juga gitu. Ketika mereka belum merasa butuh, belum merasa ini terpakai di kehidupan mereka, ya mereka nggak akan fokus gitu. Inner teacher-nya belum kebangun. Yang kita siapkan kembali ke itu tadi, ke pre-nya. Karena hijayah adalah language, berarti kita masuk ke pre-reading dan juga pre-writing skill. Jadi itu terkait ya. Menyiapkan kegiatan yang sifatnya pre, itu sebetulnya sekaligus membangun bonding dengan anak. Nah, kita bicara tentang kegiatan pre yang misalkan di language adalah membaca cerita. Nah, membaca cerita itu kan ada interaksi ya antara orang dewasa dengan anak. Kan kita nggak mungkin membaca cerita seperti ketika kita upacara membaca Undang-Undang Dasar 45 dengan muka yang kaku dan penyampaian intonasi yang datar gitu kan. Tapi ketika kita membacakan buku ke anak, ada intonasi yang kita mainkan, ada ekspresi yang kita ganti-ganti. Jadi anak di situ tertarik dengan profil kita sebagai pembimbing mereka belajar. Ketika anak sudah tertarik dengan profil kita yang menemani mereka belajar, insya Allah ke depannya anak-anak mau nih kita ajak belajar. Jadi untuk mengajak anak konsentrasi dan juga membangun bonding di dalam Montessori itu satu paket. Pokoknya melakukan kegiatan bersama anak secara mindful itu tadi, kemudian sifatnya pre dulu, jangan langsung masuk ke konten gitu ya Mbak. Kemudian, sorry, saya buka catatannya dulu. Oke, sekarang tentang peraturan nih, peraturan mengajak anak usia dini untuk belajar. Sebetulnya ketika kita sudah terbiasa, sudah apa ya, sudah tumbuh gitu ya bondingnya untuk mengajak anak berkegiatan ya, sebelum masuk ke sifatnya yang butuh fokus atau konsentrasi lebih lama. Ketika kita sudah sering berkegiatan yang sifatnya sederhana dan playful tadi sama anak, kita ajak mereka dengan casual aja, mereka sudah insya Allah mau kok. Karena ya itu tadi, mereka sudah ke-develop rasa trust-nya, sudah secure sama kita sebagai orang dewasa. Jadi dengan modal itu tadi, akan bisa masuk ke belajar yang lebih sifatnya lebih fokus gitu ya. Kita hanya cukup beri mereka briefing, mungkin lebih untuk lebih fokus, untuk lebih menyiapkan mindset mereka gitu ya. Misalkan oke, hari ini kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah. Misalkan kita mau presentasi baru gitu ya, kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah. Kita masukkan dulu tujuan belajar kita ke anak dengan kata-kata yang singkat itu tadi. Kemudian kita akan ulang terus briefingnya. Ibu akan peragakan dulu, baru kamu mencoba setelah ibu melakukannya. Jadi memang satu persatu presentasinya, bonding dulu itu tadi. Kemudian tidak perlu ada apa ya, ibaratnya ya, apa ya, satu hal yang kaku, misalkan kayak di pendidikan konvensional anak harus duduk diam di atas bangku tangan terlipat gitu ya, kalau guru-guru zaman dulu kan selalu mengingatkan hal itu pada kita. Tapi yang penting dibangun adalah bondingnya dulu, kemudian kata-kata yang efektif tentang tujuan belajar, kemudian rules-nya itu tadi, anak hanya cukup memperhatikan dan menunggu, dan itu mungkin memang nggak akan terjadi langsung instan, tapi memang butuh waktu, butuh pengulangan, karena anak juga butuh timing ya untuk menginternalisasi konsep. Oh iya nih, aku harus perhatikan dulu, kalau nggak diperhatikan aku nanti nggak ngerti gimana caranya gitu. Dan itu memang butuh waktu. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan Mbak Fitri tadi, kalau mau belajar Montessori yang sepaket, ya ini maksudnya mungkin sepaket
untuk teknik presentasinya ya Mbak ya. Kalau memang mau untuk hal seperti itu ada dua jalur sebetulnya, jalur otodidak dan jalur berbayar. Kalau jalur otodidak, mungkin teman-teman bisa berangkat dari scope and sequence yang saya kirim, yang sederhana tadi. Kemudian teman-teman cari scope and sequence versi lengkapnya. Terus untuk teknik presentasinya yang mudah, teman-teman selalu cari di YouTube yang channel dari ibaratnya dari lembaga training Montessori gitu ya. Jadi bukan dari perorangan, tapi biasanya ada banyak. Tapi itu bule biasanya memang dari luar. Jadi saya lupa, saya subscribe beberapa tapi saya lupa namanya. Teman-teman bisa mudah caranya dengan memasukkan keyword nama materialnya gitu kan. Misalkan teman-teman lagi pengen tahu cara presentasi eh apa ya? Golden Beats nih misalkan. Golden Beats di matematika. Teman-teman bisa ketikkan Golden Beats Montessori gitu. Nanti teman-teman cari sendiri di situ, di filter sendiri kira-kira yang dari lembaga yang kredibel nih yang mana gitu. Nah, itu cara versi murahnya gitu ya kalau mau belajar. Nah, kalau versi mahalnya tentu teman-teman bisa ambil dari lembaga diploma. Nah, di Indonesia sendiri saya tahunya ada 3 untuk lembaga diploma. Yang pertama adalah tempat saya belajar dulu, namanya jadi Maria Montessori dia bilangnya. Modern Montessori International Indonesia. Dia sendiri cabangnya dari Singapura dan dari London. Jadi kalau teman-teman join di MMI, nanti sertifikasinya dari London nih keluarnya. Jadi ada cross checknya gitu. Ibaratnya nggak dari satu lembaga, tapi akan di cross check oleh lembaga lain yang lebih pusat gitu ya, yang di London tadi. Kemudian setelah MMI di Indonesia ada Sunshine Teachers Training. Ini juga cukup bagus. Saya kenal sama apa namanya pengajarnya. Saya kurang tahu kalau yang bahasa Indonesia. Untuk yang kelas bahasa Inggris ada Miss Jenny dan beliau sudah puluhan tahun di Montessori. Jadi ibaratnya untuk presentasi dan juga untuk memahami anak, pengalaman beliau udah matang banget. Kemudian satu lagi ada Montessori House Asia. Sebenarnya Montessori House Asia dan STT semua foundernya itu berasal dari MMI. Kalau saya boleh cerita ke teman-teman, foundernya STT, Miss Sony, sama foundernya MHA, Miss Rosa, beliau dulu juga ambil di MMI. Cuman satunya di MMI Singapura kalau yang STT. Jadi kalau saya boleh bilang, ibaratnya MMI itu udah mengeluarkan guru-guru Montessori di Indonesia. Jadi kalau mungkin teman-teman mau belajar yang lebih dalam gitu ya, mungkin bisa ambil MMA yang kelas bahasa Inggris kalau di Indonesia. Tapi kalau untuk terkenal bahasa, mungkin ya bisa ambil di kelas bahasa Indonesia dan saya rasa mereka udah qualified juga untuk lecturernya di yang bahasa Indonesia. Oke, untuk lembaga itu sih yang saya tahu. Kalau untuk perorangan, saya belum pernah lihat yang terstruktur dari awal sampai akhir, karena memang kurikulum Montessori luas sekali ya. Kita tidak bisa menghadirkan atau mengkompres semua presentasi sekian ratus material di dalam kelas online, karena itu benar-benar sebaiknya harus dilakukan face to face gitu. Sama dengan pembelajaran anak-anak, ketika kita melihat langsung, memegang langsung aparatusnya, di situ kita akan lebih ngeklik tentang bagaimana metode ini bekerja gitu. Jadi kalau memang teman-teman ingin belajar Montessori secara lebih terstruktur, saya sarankan untuk mengambil kelas yang ada pertemuan tatap mukanya langsung. Oke, demikian dari saya Mbak Fitri. Semoga cukup menambah ini ya wawasan Montessori Indonesia. Semoga menjawab juga ya Mbak Fitri atas pertanyaan Mbak Fitri tadi. Kalau begitu saya boleh lanjut nih ke pertanyaan Mbak Helena. Ini via chat Mbak Nafila. Saya coba bacakan. Oke. Yang pertama, bagaimana menyelipkan materi baru atau agenda orang tua seperti mengenalkan materi baru ke anak. Kebetulan dia punya anak yang usianya udah 8 tahun. Yang kedua, untuk penetapan jadwal, apakah harus disepakati dengan anak mix age 5 tahun dan 8 tahun gitu. Mungkin ini relate sama pertanyaan Mbak Rima tadi ya. Dan yang ketiga, untuk homeschool anak usia 5 dan 8 tahun, apakah boleh homeschool time-nya barengan atau masing-masing, fokus masing-masing dibedain gitu, Mbak? Oke, baik. Saya izin jawab ya, Mbak Sri langsung. Yang pertama, menyelipkan
materi agenda orang tua seperti materi baru gitu ya. Oke, mungkin ini maksudnya menggunakan aparatus gitu ya maksudnya. Oke, jadi ketika kita bicara dalam konteks di rumah, cara menyelipkan materi barunya sebetulnya nggak diselip-selipin juga gitu. Kita lihat dulu, observasi dulu anak kita, misalkan scope sequence di matematika A sampai E gitu ya. Anak kita di B. Dan kita ketika observasi sudah centang nih, oke, anak ini konsepnya sudah dapat, ketika repetisi dia juga sudah bisa, kemudian kita ketika masuk ke apa namanya material yang lebih abstrak, versi abstraknya dari material itu dia sudah bisa, berarti kita bisa maju ke C gitu kan. Jadi tidak diselipkan ibaratnya. Memang ketika anak sudah kita nilai sudah bisa, kita siap maju ke fase berikutnya gitu, ke materi selanjutnya. Berarti ya kita langsung saja apa masukkan di pertemuan selanjutnya, kita ganti materi, kita pakai aparatus baru, kita presentasi baru lagi gitu kan. Jadi tidak ada istilah menyelipkan gitu. Eh, Mungkin bisa disampaikan lagi nanti ya oleh Mbak Helena, maksudnya di apa namanya dispesifikan lagi seperti apa. Tapi untuk materi baru kita selalu lihat lagi kecepatan anak, kesiapan anak, kemudian observasi itu tadi, baru kita masuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian kalau terkait dengan jadwal, nah jadwal ini kan berkaitan dengan apa ya kebutuhan biologis anak ya. Mau berapapun usia anak, ketika dia sudah bisa berkomunikasi efektif dua arah sama orang dewasa, berarti di situ kita harus hormati dia sebagai manusia juga gitu kan. Respect to the child lagi. Nah, kita bisa nih ajak anak diskusi. Misalkan anak sudah 4 tahun nih, sudah bisa kan, misalkan dia memang homeschooling sama kita. Adik, kamu setelah sarapan, selesai jam 8, apakah kamu mau nih working with mommy gitu kan, bekerja gitu, lanjut belajar gitu ya di rumah. Atau kamu mau melakukan hal lain dulu, atau kamu mau nature walk dulu, atau kamu mau baca buku dulu gitu kan. Kita tanya dulu sama anak mereka nyamannya bagaimana. Ini selalu bisa dikomunikasikan sama anak. Tapi dengan catatan itu tadi, follow the child itu ada freedom within limitnya gitu kan. Mau mereka punya pandangan selebar apapun, kita juga tetap kenalkan konsep limit itu tadi. Misalkan si anak 4 tahun tadi menjawab setelah makan gitu ya, misalkan dia nggak mau belajar gitu. Kita bisa kasih anak guidance lagi. Oke, mungkin kamu belum nyaman ya belajar di jam segini. Gimana kalau kita belajar misalkan diganti nih agak sore jam 3 gitu kan. Kita tetap berikan freedom within limit sama anak. Kita kenalkan bahwa mereka tidak bisa apa ya, ibaratnya bertindak sesuka hati mereka tanpa ada guidance gitu kan. Karena di dalam kehidupan nyata kita juga punya rules yang membatasi anak gitu. Jadi pendapat anak tetap kita dengarkan lebih dulu, kemudian kita olah bareng anak, kita capai kesepakatan bersama dengan anak gitu kan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, homeschooling anak yang beda usia sebaiknya berbarengan atau fokus. Nah, ini kembali ke apa ya, ke jam terbang teman-teman masing-masing di rumah. Ketika sudah komit dengan homeschooling untuk anak yang berbeda, sebetulnya bisa dibarengin jamnya. Sama-sama mungkin di jam 9 sampai jam 12 gitu ya, jam makan siang. Bisa dibarengin kegiatannya, tapi ya dengan itu tadi catatan kegiatannya berbeda. Berbeda mungkin dari aspek materi yang disampaikan, kemudian challenge-nya gitu kan. Karena kita memfasilitasi kebutuhan anak yang berbeda-beda itu tadi. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih kesulitan gitu menyatukan kegiatannya karena masih butuh berlatih, ya nggak apa-apa, bisa bilang saja ke anak. Mungkin yang adiknya pagi fokus sama mamanya dulu, sementara si kakak free time nih, atau apa namanya bermain yang sifatnya ada unsur edukatifnya gitu ya, bukan hanya bermain bebas, tapi mungkin bisa kita sediakan mainan yang masih tetap menjaga fokusnya. Nanti sama kakak baru sore, sementara si adik udah ada, mungkin ayahnya sudah pulang, bisa dipegang oleh ayahnya. Jadi untuk homeschooling itu tidak ada panduan yang benar-benar harus saklek diikuti oleh teman-teman
teman atau ada parameternya, tapi itu berdasarkan trial and success gitu ya. Dicoba dulu kesesuaiannya di tiap-tiap rumah, baru nanti dikaji ulang bersama-sama. Jadi diobservasi, kemudian dievaluasi keefektifannya gitu, Mbak Helena. Oke, semoga mencukupi jawaban dari saya. Selanjutnya, iya betul yang dimaksud di pertanyaan pertama tadi. Tapi mungkin kalau seandainya materi B udah kelar nih Mbak, udah lanjut lagi ke materi selanjutnya, materi C. Sedangkan dia masih tetap mau di materi B, itu bagaimana? Itu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Oh Helena. ya ya ya. Oke, jadi untuk hal-hal seperti itu sebenarnya memang itu kembali ke cycle of learning anak ya. Kita melihat anak itu sudah mastery gitu di satu kegiatan di satu materi gitu. Tapi ternyata dia masih linger di menggunakan aparatus itu gitu kan. Sebetulnya itu adalah dorongan dari dalam diri dia sendiri gitu ya. Kalau kita di Montessori kita mengenalnya sebagai inner teacher. Kalau dari perspektif orang dewasa kita lihat oh anak ini udah bisa nih sekilas waktunya maju gitu kan. Tapi ternyata anak masih mengulang-ulang. Berarti di situ dia sendiri merasa kalau dia memang masih butuh nih kegiatan ini untuk apa ya, menginternalisasi konsep biar semakin mastering itu tadi. Saya juga sering mengamati hal ini terjadi pada anak saya gitu, umur 7 tahun. Ketika belajar fraction gitu ya, saya lihat dia sudah bisa di satu konsep gitu kan. Misalkan dia bisa apa sih istilahnya ini, aduh saya lupa istilahnya, mengubah pecahan yang gede menjadi pecahan yang ada 1/2/3 gitu kan. Di situ sudah bisa, tapi ternyata ketika saya mau ajak maju ke misalkan menambahkan pecahan gitu ya, ternyata dia masih enjoy di mengubah pecahan yang itu tadi. Ternyata ya di situ memang kebutuhannya masih di situ gitu. Dia ingin memenuhi inner teacher untuk masteringnya dulu, untuk benar-benar paham bahwa oke, saya memang lancar di ini, baru untuk maju ke tahapan selanjutnya. Jadi yang bisa kita lakukan itu tadi observasi, melihat pace-nya anak. Kalau memang dia memang masih butuh latihan di materi itu, kita berikan saja mereka waktu. Itu nggak akan lama kok, mesti mereka ya paling seminggu 2 minggu pakai materi itu. Tapi di samping itu kita tetap sediakan akses anak untuk ke challenge selanjutnya yang lebih susah. Jadi whenever mereka merasa butuh untuk maju, material itu udah siap gitu. Jadi mereka nggak akan tetap linger, tapi mereka tahu oh iya kalau kegiatannya ada lanjutannya gitu, dan saya bisa maju. Saya punya ada challenge selanjutnya buat diri saya sendiri. Jadi kita tetap siapkan meskipun anak kelihatannya linger, kita tetap siapkan material next-nya biar mereka sewaktu-waktu maju kita udah langsung bisa berikan ke anak. Demikian Mbak Helena. Oh, berarti tetap memberikan pengayaan ya untuk materi itu ya Mbak. Atau kalau seandainya kita lanjut deh, kayaknya kamu juga butuh materi selanjutnya gitu, nggak boleh gitu ya? Kalau sifatnya ditawarkan nggak apa-apa Mbak Sri. Oke, Jadi baik. nanti kan anak bisa memutuskan sendiri, saya masih mau di sini atau oh iya nih ternyata ada yang baru nih, siapa tahu ternyata dia memang belum tahu nih ada kelanjutannya. Oh ternyata challenge-nya yang lebih susah di sini, ini udah dikenalkan sama ibu saya, oke berarti ini saya nanti maju gitu kan. Oke, baiklah. Ini masih ada 5 menit lagi sih sebenarnya. Apakah masih ada dari teman-teman yang bertanya? Atau kalau enggak, mungkin kita bisa serahkan ke Mbak Nafila untuk closing statement-nya. Kebetulan ini juga kelas terakhir kita ya, Mbak Nafila ya. Oke, untuk kelas ini sebetulnya masih ada 1 minggu pendampingan ya Mbak Sri ya? Iya, pendampingan 1 minggu Oke. ke depan. Oke, jadi sebenarnya mungkin kita manfaatkan ya 1 minggu ke depan untuk teman-teman yang mungkin 2 minggu kemarin masih belum menemui kendala ketika berkenalan dengan filosofi dan juga sekuensnya. Teman-teman yang lain bisa mulai coba nih membuat konsep web dan juga subjek web untuk anak di rumah. Siapa tahu di rumah ada anak 5 tahun, ada anak 6 tahun juga boleh. Teman-teman bisa coba pilih satu topik yang disukai anak-anak sekarang gitu ya. Misalkan anaknya yang 4 tahun sedang suka apa ya selain dunia hewan. Mungkin lagi suka kartun gitu kan. Siapa tahu dari situ dulu deh, dari hal yang sifatnya dekat dengan mereka, meskipun itu mungkin fantasi gitu ya. Kita coba transisikan dulu biar mereka tumbuh attachment dulu gitu kan sama kita dan juga sama materialnya. Kita coba masukkan karakter kesukaan mereka di situ, kita latih diri kita membuat subjek dan konsep web.
nanti di dalam jangka waktu 1 minggu teman-teman bisa konsultasi apa kendalanya nih yang mungkin dihadapi di rumah yang mungkin udah dipresentasikan atau mungkin sudah bikin webnya tapi ternyata saya susah nih masukin kegiatannya di cultural apa ya, di matematika apa ya. Nah, di situ nanti kita bisa brainstorm, siapa tahu saya bisa beri masukan-masukan atau teman-teman juga belajar dari teman-teman yang lain gitu kan. Sama-sama membuat subjek web dan konsep web. Nanti lama-lama kita terlatih untuk menyediakan kegiatan anak di rumah. Jadi teman-teman manfaatkan 1 minggu terakhir ini untuk ibaratnya melatih diri membuat breakdown itu tadi biar ilmunya bisa terpakai betul-betul di rumah gitu ya untuk anak. Jadi kapanpun mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Kapanpun mungkin kita pindah dari tempat yang akses pendidikannya bagus, mungkin ke kota yang lebih sedikit pilihan pendidikannya, teman-teman bisa support nih anak dengan kualitas terbaik tanpa harus menyerah dengan pendidikan yang ada di tempat baru gitu kan. Teman-teman bekalnya udah lebih terasah gitu. Itu aja sih paling dari saya Mbak Sri buat teman-teman memanfaatkan 1 minggu terakhir untuk membuat konsep web dan subjek webnya. Oke, jadi silakan teman-teman observasi anaknya, kebutuhan anaknya apa, lalu kembangkan subjek webnya dan kembangkan juga kurikulumnya nanti ya. Karena ketika kita udah apa ya Mbak berkegiatan sama anak, disitulah kita merasakan oh ini kendalanya ada nih kayak gitu. Kalau kayak gini kan kita masih kayak nerima materi aja kan gitu. Kalau seandainya kita udah menerapkannya ke anak, baru banyak lagi nih muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang pengen ditanyain. Jadi silakan manfaatkan teman-teman untuk bikin subjek webnya dan lesson plan-nya juga. Eh, Mungkin kita sudahi saja ya Mbak ya. Udah ini juga 3 menit menjelang pukul 9. Terima kasih Mbak Nafila atas kesempatannya, waktunya udah berbagi ke kita semua tentang dari awal ya, eh, apa dari tumbuh ya dari rumput akar dan tumbuh sekarang gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa bertumbuh bersama, bermontessori di rumah bersama anak kita, mendampingi mereka untuk memenuhi kebutuhannya begitu. Saya sebagai penyelenggara acara ini, saya mohon maaf jikalau ada kekurangan atau kesalahan. Mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menjadi support untuk teman-teman semuanya berkegiatan bersama anak di rumah begitu. Eh, Mungkin begitu dari saya, Mbak Nafila. Apakah ada sepatah dua patah kata dari Mbak Nafila? Cukup sih dari saya Mbak Sri. Semoga teman-teman tetap semangat lanjut belajar Montessori-nya meskipun ada kendala di rumah. Nanti kita coba brainstorm bersama di 1 minggu terakhir ini ya. Di grup teman-teman bisa keluarkan segala cerita dan unek-uneknya Montessori di rumah. Baiklah, ini ada request dari Fitri Amalia. Kalau seandainya teman-teman mau buka kamera, silakan. Kita mau foto bareng dulu. Oke, bentar ya. Kenang-kenangan ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Em, saya pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru kelihatan Mbak Helena. Mbak Nisa, terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama teman-teman, makasih udah hadir di 3 minggu ini. Sampai Saya jumpa di grup WA. Ya, makasih ya Mbak Nafila ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.